Bab 1436. Tuan Naga. Mendengar ini, Jiang Xiu segera mengambil peta dari tangan Zhou Yu dengan rasa ingin tahu dan mulai mempelajarinya. Zhou Yu tidak terburu-buru, dengan sabar menunggu di sampingnya. Jiang Xiu belajar sebentar lalu menemukan beberapa buku kuno di ruangan itu, membolak-baliknya terus-menerus. Saat tengah hari mendekat, Jiang Xiu akhirnya menghembuskan napas panjang. Zhou Yu, aku menemukannya. Pasti ada di sini, aku yakin. Semangat Zhou Yu terangkat, dan dia segera melangkah maju. Jiang Xiu memegang peta modern, menunjuk ke puncak di tengah pegunungan Tubai, dan berkata, lokasi pada peta kuno ini kira-kira berada di area ini, saya yakin 90%. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, dari mana peta ini berasal? Jiang Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Yu tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan asal-usul peta tersebut. Setelah mendengarkan, Jiang Xiu menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Zhou Yu, sejujurnya, selama berabad-abad, banyak rahasia kuno memang telah ditemukan di sekitar wilayah Gunung Tubai. Namun, justru karena inilah, kekuatan besar dari Laut Raja Surgawi dan Ibu Kota telah lama menjungkir-balikan tempat ini. Sekarang, tiba-tiba, harta karun rahasia lain muncul, aku selalu merasa ini tidak mungkin, lebih seperti jebakan. Mendengar ini, Yun Feifei juga berbicara dengan ekspresi serius. Zhou Yu, Xiao Wu masuk akal, dia juga tahu situasi di sini dengan cukup baik. Haruskah kita tidak pergi? Mendengar ini, Zhou Yu merenung sejenak, lalu berkata, ini diberikan kepadaku oleh Xiao Tua, karena dia bisa memberiku benda ini, dia pasti sudah memeriksanya, dan seharusnya baik-baik saja. Bagaimana kalau begini, aku akan menyelidikinya dulu untuk melihat kenyataan. Jiang Xiu tercengang. Kamu pergi sendiri. Biarkan aku pergi bersamamu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku sendiri saja sudah cukup. Di sini juga tidak terlalu aman, kamu dan Feifei tinggal saja, aku akan pergi melihat. Kalau memang ada masalah, aku akan segera mundur. Melihat sikap tegas Zhou Yu, Jiang Xiu dan Yun Feifei tidak lagi mencoba menghentikannya. Jiang Xiu kemudian menjelaskan situasi Gunung Tubai kepada Zhou Yu secara rinci. Setelah mendengarkan, Zhou Yu meninggalkan kediamannya sendirian. Melihat Zhou Yu pergi, Yun Feifei dipenuhi rasa khawatir. Xiao Wu, apakah Zhou Yu benar-benar bisa mengurus dirinya sendiri? Saya selalu merasa perjalanan ini mungkin berbahaya. Jiang Xiu menghela nafas dan berkata, Kak, aku juga mau ikut. Tapi kekuatanku jauh lebih rendah darinya, jika aku pergi, aku hanya akan menahannya. Lagi pula, Zhou Yu lebih baik pergi sendiri, lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, kecuali dia adalah master puncak alam kaisar, para ahli alam kaisar biasa tidak akan bisa menahannya dengan mudah. Mendengar kata-kata Jiang Xiu, Yun Feifei membuka mulutnya tetapi akhirnya tetap diam, menunjukkan ekspresi termenung. Ibu kota, Laut Raja Surgawi. Ruang konferensi yang besar. Ruang konferensi ini sepenuhnya dibangun dengan batu giok mistik yang berharga. Permukaan batu giok mistik itu diukir dengan pola-pola formasi yang mendalam. Di dalam seluruh ruang konferensi, ada kurang dari 10 kursi. Setiap kursi ditinggikan, duduk di sana terasa seperti melihat semua makhluk hidup. Pada saat ini, dari 10 kursi, 5 orang duduk dengan jarak yang berdekatan. Kelima orang ini tidak berbicara, masing-masing memiliki ekspresi kosong. Namun setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa mata kelima orang ini berbeda, masing-masing memiliki pikirannya. Akan tetapi, mereka mempunyai satu kesamaan, mereka semua tampaknya menunggu kedatangan sosok yang lebih penting. Skenario ini berlangsung sekitar setengah jam, dan tiba-tiba, aura besar muncul. Dalam sekejap, semua orang melihat ke arah pintu masuk ruang konferensi. Hanya untuk melihat seorang pria tua berjubah panjang berwarna biru kehijauan berjalan masuk perlahan. Melihat orang tersebut, kelima orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka bersedia atau tidak, semuanya mengangguk sedikit kepada pria tersebut sebagai tanda hormat. Karena orang ini adalah Raja Dewa Leluhur, menduduki peringkat kedua di antara 10 Raja Dewa Agung. Dia tidak hanya menduduki peringkat kedua di antara 10 Raja Ilahi Agung, tetapi juga menduduki peringkat kedua dalam daftar surgawi. Di belakangnya ada sesepuh lain yang mengenakan kostum tang dan masuk. Aura orang ini juga tak terduga. Selain itu, di dadanya tersemat hiasan tongkat kerajaan yang terbuat dari emas. Di Laut Raja Surgawi, hanya anggota komite pembuat keputusan inti yang berhak mengenakan hiasan tongkat kerajaan. Dan penatua ini adalah wakil yang menghadiri pertemuan ini dari komite pengambil keputusan Laut Raja Surgawi. Setelah tetua itu masuk, dia melirik orang-orang di sekitarnya tanpa ekspresi, dan ketika tatapannya menyapu Raja Dewa Leluhur, jejak kesuraman yang tak terlihat melintas di matanya. Setelah itu, tanpa berkata sepatah kata pun, dia pergi ke tempat duduknya. Setelah duduk, seluruh ruang konferensi kembali hening.
Sekitar 10 menit kemudian, orang lain muncul di pintu ruang konferensi. Melihat orang tersebut, seluruh orang yang ada di ruang rapat langsung berdiri dan membungkukkan badan serempak. Pemimpin naga. Pendatang baru itu adalah pemimpin negeri naga. Orang ini mengenakan pakaian Zhongshan, wajahnya berwibawa, tidak memancarkan aura bela diri sama sekali, namun ia memancarkan aura penindasan yang kuat. Pemimpin naga masuk, melambaikan tangannya ke arah kerumunan, lalu pergi ke posisi tengah dan duduk. Berita dari Gunung Tubai telah sampai, saya yakin kalian semua sudah mengetahuinya. Jianglan memang sudah meninggal, tapi sebelum meninggal, dia membawa serta lebih dari selusin ahli alam kaisar dari Laut Raja Surgawi kita. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah manik surgawi Taoisnya saat ini tidak ditemukan. Menurut informasi yang kami miliki, kemungkinan besar barang ini sudah ada di tangan Zhou Yu. Mengenai manik surgawi Tao, dan melibatkan garis keturunan Zhou Yu, mari kita bahas cara mengatasi masalah Zhou Yu. Setelah berbicara, dia melihat ke arah kirinya ke arah Raja Dewa Leluhur, lalu tersenyum kecil. Aku tidak menyangka kali ini di antara 10 Raja Dewa Agung, Raja Dewa Leluhur yang selalu menyendiri akan hadir, sungguh tamu yang langka. Karena Raja Dewa Leluhur secara pribadi ada di sini, tampaknya ada pendapat yang sama di antara 10 Raja Dewa Agung. Mengapa Raja Dewa Leluhur tidak berbagi? Apa sikap 10 Raja Dewa Agung saat ini mengenai cara menghadapi Zhou Yu? Bab 1437. Pertemuan. Mendengar kata-kata itu, pandangan semua orang di ruang konferensi langsung tertuju pada Raja Dewa Leluhur. Dengan wajah tanpa ekspresi, Raja Dewa Leluhur berbicara dengan acuh tak acuh. Saya hanya punya satu hal untuk dikatakan. Mengenai Zhou Yu, aku tidak keberatan, tapi tidak ada ahli alam leluhur yang boleh dikerahkan. Mendengar kata-kata itu, sesepuh yang memegang tongkat kerajaan itu berkata dengan dingin. Leluhur, apa maksudmu dengan ini? Apakah 10 Raja Ilahi Agung sekarang bersatu dalam keinginan untuk melindungi Zhou Yu? Kau harus tahu, Zhou Yu berasal dari garis keturunan tetua primordial, yang memegang banyak manik dao hukum surgawi. Jika manik dao ini diperoleh dari Laut Raja Surgawi, itu akan sangat meningkatkan kekuatan Laut Raja Surgawi. Bahkan di antara 10 Raja Ilahi Agungmu, itu bisa menghasilkan setidaknya 2 ahli alam leluhur lagi di antara kalian. Perkataan tetua itu langsung dipotong oleh Raja Dewa Leluhur. Kesunyian. Saya tidak punya kesabaran untuk omong kosong seperti itu. Saya tahu bahwa beberapa di antara 10 Raja Ilahi Agung telah dibujuk, tetapi saya ingin menegaskan di sini, pendirian saya adalah bahwa tidak ada ahli alam leluhur yang boleh dimobilisasi melawan Zhou Yu. Mengerahkan para ahli alam leluhur untuk menghadapi seorang seniman bela diri alam raja akan sangat memalukan. Tidak hanya bagi 10 Raja Ilahi Agung, tetapi juga bagi Laut Raja Surgawi. Untuk beberapa hal, Anda harus berpikir jernih daripada hanya terpaku pada celana Anda. Mudah untuk mengerahkan para ahli alam leluhur sekarang, tetapi menyelesaikan semuanya nanti akan sulit. Tentu saja, aku tidak bisa memutuskan urusanmu, aku hanya mengingatkanmu, ini batas kemampuanku. Lewati saja, dan jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Sang tetua menjawab dengan dingin. Leluhur, Anda adalah perwakilan dari 10 Raja Ilahi Agung, namun Anda berbicara seperti ini. Mungkinkah 10 Raja Ilahi Agung sudah terpecah belah di antara mereka sendiri? Jika memang begitu, aku sangat ragu apakah 10 Raja Dewa Agung dapat terus memikul tanggung jawab menjaga perbatasan negara naga. Kata-kata ini langsung membangkitkan niat dingin di mata Raja Dewa Leluhur. Dia menunjuk dengan tangan terangkat. Dalam sekejap, pusaran muncul di kehampaan. Kekuatan spasial berputar dengan gila, diam-diam membombardir si tua. Sang sesepuh melihat situasi itu, murka sekali, menggebrak meja dan berdiri sambil melancarkan pukulan. Bahkan tinjunya memancarkan gelombang kekuatan spasial. Namun jika dibandingkan dengan pusaran Raja Dewa Leluhur, itu jelas lebih rendah. Saat kedua kekuatan itu bertemu, gelombang energi spasial yang dahsyat meletus di hadapan sesepuh itu, melesat ke arahnya. Wajah orang tua itu berubah drastis, mencoba melawan tetapi terlambat. Tepat pada saat itu, rune dari sebuah formasi pada dinding di belakangnya tiba-tiba aktif. Dengan berlalunya kilatan cahaya, semua gelombang energi spasial langsung tenang. Akan tetapi, wajah orang tua itu berubah pucat, terpental ke belakang. Seorang pakar alam leluhur seperti ini, tersingkir dengan canggung. Sementara itu, suara dingin Raja Dewa Leluhur bergema. Tugas dan kehormatan 10 Raja Ilahi Agung bukanlah untuk kalian pertanyakan. Ini pelajaran untukmu. Lain kali, mungkin tidak sesederhana itu. Mendengar kata-kata itu, bukan hanya si tua yang tersungkur itu yang murka, tetapi 3 orang lainnya ikut berdiri, wajah mereka penuh amarah. Tetua yang terpental itu tampak sangat marah, wajahnya bergantian biru dan merah, sambil berteriak. Leluhur, kau terlalu lancang. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak punya cara untuk menghadapimu? Sambil berbicara,
dia menyentuh cincin penyimpanannya, dan sebuah jimat yang memancarkan aura berbahaya muncul di tangannya. Pada saat ini, Sang Raja Naga berteriak dengan dingin. "Cukup! Hentikan kalian semua! Singkirkan benda itu!" Mendengar kata-kata itu, si tetua murka hingga menggertakkan giginya, tetapi tetap menyimpan jimat itu. Dari awal hingga akhir, ekspresi Raja Dewa Leluhur tidak menunjukkan perubahan. Sang Raja Naga dengan tenang mengamati para hadirin. Kemanapun pandangannya tertuju, semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baru pada saat itulah Raja Naga berbicara, karena Raja Dewa Leluhur telah menyatakan pendapatnya. "Aku yakin Raja Dewa Leluhur punya pendapat yang valid. Mengingat situasi saat ini, memang tidak bijaksana untuk mengerahkan para ahli di atas alam leluhur untuk melawan Zhou Yu. Kalau begitu biarkan Xia Houyun bergerak." Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Mendengar kata-kata ini, Raja Dewa Leluhur mengangguk ringan. "Ini dapat diterima. Saya tidak keberatan." Selanjutnya, Sang Raja Naga menoleh ke arah sesepuh. Raut wajah orang tua itu muram, tetapi dia tidak berkeberatan. "Baiklah, sudah diputuskan. Dipecat. Gunung Tubai." Setelah meninggalkan kota, Zhou Yu terbang langsung menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Jiang Xiu. Akan tetapi, saat Zhou Yu melangkah ke pegunungan Tubai, tubuhnya tiba-tiba terhenti. Di depannya, sebuah sosok berdiri di udara. "Kamu lagi. Cheng Sheng." Orang itu adalah Cheng Sheng. "Sebelumnya, kau melarikan diri demi hidupmu, dan aku mengampunimu. Apa? Kau di sini untuk mati lagi?" Zhou Yu mencibir tanpa basa-basi. Cheng Sheng, saat ini, tampak tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh ejekan Zhou Yu. "Sejujurnya, Zhou Yu, tidak ada permusuhan di antara kita. Membasmi sisa-sisa keluarga Yun adalah perintah mati dari Laut Raja Surgawi yang harus kulaksanakan. Saya yakin situasi Anda saat ini sangat genting, dan Laut Raja Surgawi dapat mengirim para ahli alam leluhur untuk mengejar Anda kapan saja. Sehebat apapun dirimu, kamu tidak akan pernah bisa menandingi para ahli alam leluhur. Pada saat kritis ini, kamu tidak perlu menyinggung Laut Raja Surgawi. Bagaimana dengan saran dariku, yang mungkin menarik minatmu, bergabunglah dengan Laut Raja Surgawi, dan aku jamin dengan bakatmu, kau pasti akan melangkah ke alam leluhur tanpa hambatan di masa depan. Selain itu, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana menurutmu, pertimbangkanlah." Bab 1438. Pertempuran melawan Cheng Sheng lagi. Menghadapi bujukan Cheng Sheng yang berulang-ulang, sikap Zhou Yu tetap tidak berubah. "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Sikap saya tidak berubah. Kalau kau tidak mau mati, enyahlah." Kekuatan Cheng Sheng tidak lemah, dan Zhou Yu tidak sepenuhnya yakin dia bisa menahannya di sini, jadi jika dia bisa menghindari pertempuran, Zhou Yu memilih untuk tidak melakukannya. Melihat sikap tegas Zhou Yu, Cheng Sheng menyipitkan mata dan berkata, "Zhou Yu, jangan berpikir aku melarikan diri lebih awal karena aku tidak bisa mengalahkanmu. Kekuatanmu memang mengesankan, tapi itu tidak cukup membuatku takut. Saya hanya memikirkan hal-hal lain dan tidak berusaha sekuat tenaga sebelumnya. Sekarang, aku tidak punya kekhawatiran seperti itu. Apa menurutmu kamu masih bisa menang?" Mendengar ini, Zhou Yu tertawa dingin. "Itu benar-benar suatu kebetulan. Tahukah kamu mengapa aku tidak mengejarmu sebelumnya? Itu karena aku juga punya kekhawatiranku sendiri, tapi sekarang, aku tidak perlu khawatir lagi." Cheng Sheng melihat sekeliling dan langsung mengerti apa yang dimaksud Zhou Yu. Karena kali ini, Zhou Yu sendirian. Jiang Xiu dan Yun Feifei tidak bersamanya. Cheng Sheng mendengus dingin. "Kalau begitu, mari kita ulangi ronde berikutnya." Begitu dia selesai berbicara, ki sejati keluar dari tubuh Cheng Sheng. Gelombang ki sejati yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, salju dan tanaman dalam radius 1 kilometer hancur berkeping-keping. Aura mengerikan yang meletus dari tubuhnya menekan Zhou Yu dengan kekuatan yang amat besar. "Zhou Yu, matilah untukku." Dengan teriakan dingin dari Cheng Sheng, dia tiba-tiba melepaskan beberapa pukulan ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, tanpa ragu sedikit pun, menghunus pedang darah merahnya, ki pedang mengalir deras, dan menghadapi serangan itu secara langsung. Tabrakan ki sejati mereka bagaikan rentetan rudal, dalam sekejap mata, seluruh puncak gunung hancur menjadi kawah. Gelombang kejut ki sejati yang mengerikan menguapkan salju dalam radius 10 km. Dalam sekejap mata, mereka bertukar ratusan gerakan. Karena mereka sudah pernah bertarung dengan kekuatan penuh sebelumnya. Kali ini, keduanya diam-diam menghindari penggunaan gerakan bertenaga tinggi. Sebaliknya, mereka memilih gaya gerakan balasan. Setelah lebih dari 100 gerakan, keduanya tidak dapat berbuat apa-apa. Berakhir seri. Setelah 100 gerakan, Cheng Sheng meninju Zhou Yu, tetapi tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, ia tersenyum dingin sambil menatap Zhou Yu. "Zhou Yu, tidak ada gunanya terus seperti ini.
Ayo tunjukkan beberapa kartu asli. Dengan mengatakan itu, Cheng Sheng mengambil inisiatif. Dia menggeram pelan, dan ki sejati di tubuhnya menjadi liar. Pada saat yang sama, kekuatan tinju emas terus berputar dan menari di sekelilingnya. Sosok Arhat emas sekali lagi muncul samar-samar. Melihat ini, Zhou Yu menyipitkan matanya sedikit. Sebelumnya, Cheng Sheng telah menghancurkan domain pedangnya dengan satu pukulan menggunakan tinju Arhat emas, meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Melihatnya lagi sekarang, Zhou Yu tahu Cheng Sheng tidak bercanda, dia benar-benar berencana untuk berbuat sekuat tenaga. Tentu saja, Zhou Yu tidak terpengaruh. Dia segera menghunus pedang darah merahnya, dan domain pedang surga lapisan kedua pun langsung dilepaskan. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, Zhou Yu tidak menggunakan kekuatan penuh domain pedang untuk menjebak musuh kali ini. Sebelumnya, saat ia melepaskan domain pedang, ia akan menjebak lawan di dalamnya, menggunakan dunia domain pedang untuk menekan mereka semaksimal mungkin, lalu melelahkan dan membunuh mereka. Dengan demikian, jika lawan memiliki gerakan yang sangat kuat, mereka dapat menghancurkan domain pedang dalam satu pukulan. Seperti yang dilakukan Cheng Sheng sebelumnya. Jadi kali ini, setelah domain pedang Zhou Yu dikerahkan, dia memulai serangan habis-habisan. Dengan dukungan domain pedang, setiap serangan Zhou Yu membawa ratusan atau bahkan ribuan ki pedang. Dengan satu dorongan, kekosongan itu berguncang. Cheng Sheng, sebagai seorang jenius yang dilatih sepenuh hati oleh Raja Laut Surgawi, hidup sesuai dengan reputasinya. Tinju Arhat emasnya dieksekusi dengan sangat mahir, mampu mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk pukulan yang mengguncang bumi atau mengalir seperti sungai panjang dengan kekuatan tinju yang tak berujung. Dia membalas setiap serangan pedang Zhou Yu dengan pukulan. Setiap benturan kekuatan tinju dan ki pedang meletus dengan momentum gunung runtuh dan bumi retak. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari selusin pukulan. Meskipun keduanya masih memiliki kekuatan, lebih dari selusin serangan ini berbeda dari 100 serangan sebelumnya. Meskipun tampak seperti pukulan dan tebasan pedang biasa, keduanya membawa kekuatan-kekuatan tinju domain pedang, yang mengakibatkan konsumsi energi yang signifikan bagi keduanya. Cheng Sheng dapat melihat Zhou Yu tidak berencana menjebaknya dengan domain pedang kali ini, jadi banyak strategi yang disiapkannya tidak dapat digunakan. Memikirkan hal ini, Cheng Sheng mencibir. Zhou Yu, aku benar-benar meremehkanmu. Raja Laut Surgawi hanya memuji bakat seni bela dirimu yang kuat, tapi aku tidak menyangka pengalaman bertarungmu begitu matang. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan beberapa teknikku yang lain. Saat dia selesai berbicara, Cheng Sheng tiba-tiba meninju pedang ki milik Zhou Yu. Sosoknya juga mundur tiba-tiba sejauh 100 meter. Setelah itu, ia berdiri di udara, perlahan-lahan membentuk pose Buddha dengan lengannya. Saat berikutnya, sosok Arhat emas yang ilusif di belakangnya mulai menyatu ke dalam tubuhnya. Saat sosok Arhat emas menyatu, seluruh tubuh Cheng Sheng mulai membesar. Dalam sekejap mata, ia menjadi hampir sepertiga lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kulitnya berubah menjadi keemasan, otot dan pembuluh darahnya seperti tembaga, memancarkan aura yang merusak di setiap gerakannya. Zhou Yu, di antara generasi muda, selain Xiahou Yun, kaulah orang pertama yang memaksaku menggunakan tubuh Arhat emas. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa arti kegembiraan sejati. Cheng Sheng menyeringai, lalu berubah menjadi cahaya keemasan, menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Bab 1439. Kekuatan tersembunyi. Kita harus mengakui, transformasi Cheng Sheng menjadi Arhat emas benar-benar mengejutkan Zhou Yu. Sebelumnya, ketika orang tua itu mengajarinya seni bela diri, dia pernah menyebutkannya. Beberapa teknik penyempurnaan tubuh memiliki efek transformasi. Teknik pemurnian tubuh apapun yang memungkinkan transformasi adalah salah satu metode paling autentik yang diwariskan dari zaman kuno, dan teknik semacam itu seringkali memiliki kekuatan yang tak terduga. Teknik kuali emas yang dikuasai Zhou Yu, ketika dikultivasikan hingga alam ekstrim tingkat ke-9, sungguh menyebabkan kulitnya menjadi sepenuhnya seperti tekstur kuali emas, agak mirip dengan penampilan Cheng Sheng saat ini. Diperkirakan bahwa teknik kuali emas yang asli kemungkinan memiliki efek transformasi yang serupa. Akan tetapi, teknik kuali emas yang dikembangkan Zhou Yu tidak memiliki efek transformasi karena bagian akhir teknik tersebut merupakan sesuatu yang harus dijelajahi dan dikembangkan sendiri oleh Zhou Yu. Secara keseluruhan, teknik kuali emas jelas lebih rendah daripada tubuh Arhat emas milik Cheng Sheng. Menghadapi Cheng Sheng yang menyerangnya, Zhou Yu tak lagi menahan diri. Pedang darah merah di tangannya tiba-tiba menjadi lincah, dan setiap kali ditusuk, pedang itu membawa riak angin. Teknik pedang pemotong angin termasuk dalam teknik pedang atribut angin. Teknik pedang atribut angin dikenal karena kecepatannya. Ketika diolah hingga tingkat terdalam, teknik ini bahkan dapat memahami makna mendalam ruang, menghasilkan kekuatan yang luar biasa dan tak terduga. Ini pula sebabnya Zhou Yu sangat mengagumi Lu Zanfeng,
sebab saat menerima warisan ilmu pedang Dao dari Lu Zanfeng, Lu Zanfeng sudah mulai memahami makna mendalam ruang. Bakat Lu Zanfeng dalam ilmu pedang Dao layak menyandang gelar jenius ilmu pedang Dao terkuat pada masanya. Jika diberi waktu yang cukup, ia mungkin akan sepenuhnya memahami makna mendalam ruang. Sayangnya, saat ini itu hanyalah pemahaman awal, dan selanjutnya, Zhou Yu harus memahaminya sendiri. Pada saat ini, Cheng Sheng sudah menyerbu. Kecepatan yang mengerikan, dipadukan dengan kekuatan yang tangguh, secara langsung memampatkan kekosongan, yang menyebabkan getaran hebat. Dan Zhou Yu berada tepat di garis depan gempa tersebut. Melihat getaran spasial yang hebat melanda, pedang darah merah milik Zhou Yu melesatkan tusukan dalam sekejap. Tusukan ini tampak seperti gerakan pedang biasa, tetapi saat ditusukkan, badan pedang langsung menembus kekosongan. Set! Dorongan ini mengenai bahu Cheng Sheng. Itu langsung membuat sayatan darah di bahu Cheng Sheng. Semburan darah besar menyembur keluar. Tentu saja, meskipun Zhou Yu berhasil dengan satu dorongan, pukulan ganas Cheng Sheng juga mengenai Zhou Yu. Bam! Wajah Zhou Yu menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya terpental. Cheng Sheng tidak percaya melihat bahunya, karena dia tahu lebih baik daripada siapapun seberapa kuat pertahanan tubuh arhat emas. Dia tidak percaya tusukan Zhou Yu mampu menembusnya. Pada saat ini, api kemarahan yang hebat menyembur dari mata Cheng Sheng. Dia meraung dan menyerang lagi. Dan Zhou Yu, penuh keterkejutan pada saat ini. Perlu diketahui, tusukan ini menggunakan makna mendalam ruang, yang mampu menembus bahkan kehampaan, namun mengenai Cheng Sheng hanya meninggalkan luka kecil. Bahkan tidak melukai tulang. Tubuh arhat emas ini memang terlalu mengerikan. Tentu saja, Zhou Yu tidak punya waktu untuk terkejut, karena Cheng Sheng yang panik sudah melancarkan serangan lain. Zhou Yu tidak menahan diri, mendesak makna mendalam ruang sekali lagi, terus-menerus menusuk dengan pedangnya. Bam bam bam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zhou Yu dan Cheng Sheng kembali bertukar lebih dari selusin gerakan. Setiap pertukaran disertai dengan getaran spasial yang hebat dan cipratan darah dalam jumlah besar. Bukan hanya darah Cheng Sheng, tetapi Zhou Yu juga berlumuran darah. Melihat bahwa pada tingkat ini, dialah yang akan menjadi orang pertama yang tumbang, kekuatan pedang di tangan Zhou Yu berubah lagi. Dalam sekejap, seluruh yuan sejati di tubuhnya berubah menjadi esensi sejati emas merah. Red Gold True Essence adalah yuan sejati atribut logam, yang terkuat dalam serangan. Awalnya, gerakan pedang Zhou Yu mengandung makna mendalam ruang, dan sekarang dengan tambahan esensi sejati emas merah. Gerakan pedangnya menjadi lebih mengerikan. Dengan satu tusukan, luka berdarah langsung muncul di dada Cheng Sheng. Jika bukan karena dukungan dari Red Gold True Essence, dorongan ini paling-paling hanya bisa menembus dagingnya. Namun dengan dukungan Red Gold True Essence, dorongan ini langsung memperlihatkan tulang rusuk dada Cheng Sheng. Dorongan ini membuat Cheng Sheng benar-benar lengah. Awalnya dia mengira bahwa meskipun gerakan pedang Zhou Yu tajam, dia dapat mengandalkan pertahanan kuat tubuh arhat emasnya untuk beradu pukulan dengan Zhou Yu, hanya untuk membuat Zhou Yu kelelahan hingga mati. Namun tiba-tiba, kekuatan jurus pedang Zhou Yu meningkat satu tingkat lebih tinggi, mengejutkannya. Cheng Sheng menggertakkan giginya, tatapan matanya tajam. Satu pikiran tentang Buddha atau Iblis, Arhat Blood Armor. Diiringi raungan rendah Cheng Sheng. Darah dari lukanya menyembur keluar dengan dahsyatnya. Darah yang memucur deras, mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap mata, menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, Cheng Sheng segera membentuk segel tangan, dan darah itu benar-benar berubah menjadi baju besi yang keras. Saat baju zirah darah menutupi tubuhnya, mata Cheng Sheng dipenuhi warna merah darah. Seolah-olah, dalam sekejap, ia berubah dari seorang arhat emas menjadi seorang arhat iblis. Zhou Yu, bisakah kau bersaing dengan Laut Raja Surgawiku dalam hal fondasi? Saya ingin melihat berapa banyak kartu truf yang kamu miliki. Setelah selesai, tinju Cheng Sheng menari-nari liar, gelombang ki darah meledak, berubah menjadi kawanan iblis darah, melancarkan serangan mematikan pada Zhou Yu. Bab 1440. Serangan diam-diam dari belakang. Melihat Cheng Sheng melakukan teknik rahasia yang begitu jahat, kilatan cahaya melintas di mata Zhou Yu. Pedang darah merah di tangannya langsung ditarik, dan saat berikutnya, yuan sejati di dalam tubuhnya mulai terus berubah menjadi kekuatan guntur. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya guntur. Kekuatan petir secara alami menahan mantra-mantra jahat tersebut. Melihat ki iblis Cheng Sheng membumbung tinggi ke langit, Zhou Yu merasa bahwa teknik 5 petir seharusnya dapat menahannya. Saat Zhou Yu melepaskan kekuatan petir, dia segera mengubah gaya bertarungnya sebelumnya, dan memilih konfrontasi langsung dengan Cheng Sheng. Dalam sekejap, ledakan bergema di beberapa puncak gunung. Daerah dalam radius 10 km berguncang hebat, seolah-olah ada meteor yang jatuh dari langit. Sementara itu, sementara Zhou Yu dan Cheng Sheng sedang bertempur, sekitar 50 km jauhnya dari medan perang.
Di puncak gunung yang tinggi, beberapa sosok berdiri di sana, menyaksikan pertempuran di kejauhan. Salah seorang di antara mereka melangkah dengan hormat ke arah seorang pria yang mengenakan jubah perak, dengan pedang perak besar yang disulam di tubuhnya. Dia berbicara dengan nada khawatir. Pemimpin Sekte Muda. Cheng Seng itu adalah seorang master yang dikultivasikan dengan cermat oleh Laut Raja Surgawi, didukung oleh sumber daya dan fondasi mereka yang kuat. Tidak mengherankan jika dia memiliki kultivasi seperti itu. Tapi Zhou Yu, yang berani bersaing secara setara dengan Cheng Seng, membuktikan rumor itu benar, dia juga menimbulkan masalah. Aku hanya tidak tahu apakah mereka berdua tiba-tiba muncul di sini, mengincar harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh Master Pedang Dao Puncak itu. Pria yang disebut sebagai pemimpin Sekte Muda adalah Jian Chen, putra dari tetua tertinggi Sekte Pedang Ilahi. Dan juga pewaris berikutnya untuk posisi pemimpin Sekte. Jian Chen berbicara dengan acuh tak acuh. Tak masalah. Kemunculan tiba-tiba harta karun rahasia ini sudah menimbulkan kehebohan. Diperkirakan Laut Raja Surgawi dan pasukan utama dari 3 negara bagian timur laut akan terlibat. Meskipun kekuatan Zhou Yu mengesankan, dibandingkan dengan orang-orang itu, dia tidak ada apa-apanya. Sekarang, aku sudah memahami kemampuannya dengan baik, sementara dia tidak tahu apapun tentangku. Aku di kegelapan, dia di tempat terbuka. Sebentar lagi, aku akan menunjukkan kepada mereka apa artinya belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakang. Mendengar ini, pria itu langsung mengerti maksud Jian Chen. Senyum sinis mengembang di wajahnya. Pemimpin Sekte Muda itu bijaksana. Ke arah lain. Di langit. Sosok itu berdiri, melangkah ke udara. Angin dingin yang menusuk di atas gunung yang diselimuti salju tidak memengaruhinya sedikitpun. Sosoknya tinggi, memiliki alis tajam bagaikan pedang, dan mata berbinar, baik dalam perawakan maupun penampilan, memancarkan aura karismatik seorang pemimpin alami. Pada saat ini, dia diam-diam mengamati pertempuran di kejauhan. Matanya menyala dengan semangat pertempuran yang kuat. Dia adalah Xia Houyun. Peringkat ketiga dalam daftar manusia, yang terkuat di antara generasi muda Laut Raja Surgawi. Tentu saja, peringkat pada daftar manusia hanya mencerminkan pencapaian masa lalunya, kekuatan aslinya masih belum diketahui. Xia Houyun melihat pertarungan sengit antara Zhou Yu dan Cheng Seng. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengevaluasi mereka. Domain pedang yang mengesankan. Teknik guntur ini menarik, tapi aku tidak tahu apakah itu teknik guntur sungguhan atau hanya ki sejati yang diubah. Tubuh arhat emas Cheng Seng tampaknya telah meningkat secara signifikan. Bagi Xia Houyun, hidupnya berputar di sekitar satu kata, pertempuran. Petik 1. Ia terus-menerus berusaha untuk menantang orang terkuat di antara rekan-rekannya, dan ketika tidak ada yang menandinginya, ia bertekad untuk mencapai target yang lebih tinggi. Baginya, selama dia bisa bertarung, itu adalah pengalaman yang paling menggembirakan. Sekarang, dengan perkembangannya, hanya ada 2 atau 3 orang di antara teman-temannya yang layak mendapat perhatiannya. Pemenang antara Zhou Yu dan Cheng Seng akan menjadi target berikutnya. Saat Xia Houyun sedang memperhatikan dengan saksama, dia tiba-tiba melihat ke arah barat daya. Seketika, dia mengerutkan keningnya. Sesuatu yang mengundang kematian. Begitu kata-kata itu terucap, dan sebuah bayangan melintas, sosok Xia Houyun lenyap dari tempatnya. Sementara itu, dalam jarak 10 km dari tempat Zhou Yu dan Cheng Seng bertempur, seorang penatua berjubah hitam tiba-tiba muncul. Penampilannya sungguh menyeramkan. Seperti hantu, dia tidak menunjukkan jejak kehadirannya. Oleh karena itu, baik Zhou Yu maupun Cheng Seng, yang tengah terlibat dalam konfrontasi sengit mereka, tidak memperhatikannya sama sekali. Namun, jika Zhou Yu melihatnya, dia akan menunjukkan ekspresi terkejut. Karena tetua ini memang Yu Fengtian, presiden misterius di balik asosiasi letian yang pernah secara diam-diam menentang keluarga Lin di Qinzhou. Saat itu, Zhou Yu hampir melintasi beberapa kota di Qinzhou, mengupas lapis demi lapis hingga ia menemukan Yu Fengtian dan membunuhnya. Tanpa diduga, dia muncul di sini sekali lagi, hidup. Namun bila diperhatikan lebih dekat, orang akan melihat kedalaman yang mengerikan di mata Yu Fengtian. Pada saat ini, saat Yu Fengtian menatap ke arah medan perang yang jauh, cahaya dingin melintas di matanya. Sebenarnya ini anak kecil. Tubuhku menyimpan obsesi yang kuat terhadap anak ini, karena dialah yang membunuhnya saat itu. Sudah diputuskan, sebaiknya aku menyingkirkan anak ini, jangan sampai dia merusak masa depanku. Saat berbicara, Yu Fengtian duduk bersila, dan saat berikutnya, roh primordial diam-diam melayang di atas kepalanya, melancarkan serangan ganas ke arah punggung Zhou Yu. Bab 1441. Darah Iblis meledak. Akan tetapi, tepat saat serangan roh primordial Yu Fengtian diluncurkan, teriakan dingin bergema. Bajingan! Beraninya kau melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Bersamaan dengan teriakan dingin ini, geng saber emas meledak ke bawah dalam sekejap.
Itu secara langsung menghancurkan kekuatan serangan roh primordial Yu Fengtian. Adegan yang tiba-tiba ini membuat wajah Yu Fengtian berubah drastis. Geng pedang emas itu benar-benar dapat menghancurkan serangan roh primordialnya. Teknik macam apa itu? Yu Fengtian segera mendongak dan melihat siluet dingin terbang ke arahnya, dan bersamaan dengan itu, geng pedang lainnya menebas dari udara. Ekspresi wajah Yu Fengtian berubah, dan sosoknya langsung berubah menjadi seperti hantu, menghilang dari tempatnya. Ledakan. Pedang Xia Houyun dengan keras menghantam tempat Yu Fengtian baru saja berdiri. Ia langsung menghantam tanah berbatu yang keras, mengukir parit yang dalam. Pada saat ini, sosok Yu Fengtian muncul secara misterius 100 meter jauhnya. Siapa kau? Kenapa kau mengendap-endap mendekatiku? Yu Fengtian menatap dingin Xia Houyun. Serangan diam-diam. Xia Houyun mencibir. Kau pantas bicara padaku tentang serangan diam-diam. Aku benci perilaku bajingan seperti ini dari orang-orang sepertimu. Untuk orang-orang sepertimu, aku hanya punya satu kata, yaitu bunuh. Begitu kata-kata itu terucap, Xia Houyun melesat pergi dengan pedangnya, sementara geng pedang di tangannya meledak dalam sekejap, menebas jatuh dari langit, dengan momentum dominan yang membuat wajah Yu Fengtian sangat tidak sedap dipandang. Namun sosoknya berubah lagi menjadi seperti hantu. Sekali lagi menghindari pedang ini. Melihat ini, mata Xia Houyun menyipit. Memang, itu adalah teknik jiwa hantu. Kupikir aku salah. Teknik ini telah hilang selama lebih dari 1000 tahun. Kamu benar-benar bisa menguasainya, tampaknya kamu juga punya latar belakang yang cukup. Sebutkan latar belakang dan nama Anda. Saat ini, mata Yu Fengtian dipenuhi dengan rasa dingin. Aku mengenalimu. Xia Houyun, benar. Yang terkuat di antara generasi muda Laut Raja Surgawi. Aku tidak berniat menjadi musuh Raja Laut Surgawi, hanya punya sedikit dendam terhadap Zhou Yu muda itu. Mengapa kita tidak menyendiri dan mengambil langkah mundur? Mundur selangkah. Xia Houyun mencibir. Dalam kamus saya, Xia Houyun, tidak ada langkah mundur. Teknik jiwa hantu bukanlah metode yang adil. Kau harus memurnikan banyak jiwa untuk mengolah teknik ini. Anda tidak menjalani hidup Anda berdasarkan rasa bersalah. Kalau begitu, aku akan melenyapkanmu, orang jahat ini. Sambil berbicara, Xia Houyun langsung mengangkat tangannya, menebas lagi, kali ini, dengan kekuatan domain realem yang mengerikan yang langsung menyelimuti Yu Fengtian. Melihat ini, wajah Yu Fengtian tiba-tiba berubah. Domain pedang. Segera setelah itu, dia memelototi Xia Houyun dengan penuh kebencian, lalu sosoknya berubah menjadi seperti hantu, menghilang seketika. Yu Fengtian langsung melarikan diri. Xia Houyun menarik kembali domain pedang, memperlihatkan tatapan muram. Teknik jiwa hantu ini memang aneh. Tanpa cara untuk menahannya, sungguh sulit untuk meninggalkan orang ini. Aku ingin tahu apa asal-usulnya yang sebenarnya. Pertempuran antara Zhou Yu dan Cheng Sheng telah mencapai fase panas. Keduanya berlumuran darah, babak belur dan kelelahan, keduanya berada di titik kelelahan. Pada saat ini, mereka saling berhadapan dari kejauhan. Cheng Sheng menatap Zhou Yu dengan rumit dan berkata, "Aku tidak menyangka kau akan melawanku sampai sejauh ini. Sejujurnya, Zhou Yu, kamu benar-benar mengesankan. Jika kita seumuran, aku tidak akan cocok denganmu." Cheng Sheng mampu mengakui hal ini menunjukkan bahwa dia juga orang yang jujur. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada hal yang adil seperti itu di dunia. Bagi saya, usia dan sebagainya bukanlah alasan. Karena kita sudah berjuang sampai sejauh ini, saatnya untuk mencari penyelesaian. Mendengar ini, Cheng Sheng mengangguk. Saatnya untuk melihat siapa pemenangnya. Aku punya satu jurus lagi, kalau kau bisa menahannya, aku menyerah. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Kalau begitu, lakukanlah. Cheng Sheng tidak menahan diri, segera mengangkat tangannya ke langit dan meraung dengan marah. Dalam gemuruh itu, ada ekspresi kesakitan luar biasa. Dengan raungan ini, zirah darah arhat yang dikenakannya mulai hancur. Bersamaan dengan itu, dagingnya hancur. Dalam sekejap, Cheng Sheng berlumuran darah. Dan armor darah dan daging yang hancur berubah menjadi kidara padat di sekitar Cheng Sheng. Dengan bertambahnya kidara ini, aura Cheng Sheng mulai melonjak gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zhou Yu menyipit tajam. Cheng Sheng ini, teknik kultivasinya tampak seperti teknik Buddha, tetapi terus-menerus mengeluarkan gerakan jahat, sangat misterius. Saat gerakan Cheng Sheng hampir selesai, mata Zhou Yu berkilat kegilaan. Ketika Five Thunderstrumen mengajarinya teknik Five Thunders, dia juga memberinya Thunder Talisman. Menurut Five Thunderstrumen, jimat petir ini merupakan artefak sihir kuno yang amat kuat. Tetapi sejak jimat petir ini memasuki laut kesadarannya, Zhou Yu tidak pernah menggunakannya. Pada saat ini, untuk mengalahkan Cheng Sheng, dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan jimat guntur.
Zhou Yu segera memfokuskan jiwa hatinya, menggerakkan teknik kultivasi sepenuhnya, dan kekuatan petir di dalam dirinya menyerbu dengan ganas ke dalam jimat petir. Jimat petir yang awalnya mengambang dengan tenang di laut kesadaran Zhou Yu, di bawah pengaruh kekuatan petir yang bergelora ini, tiba-tiba meletus dengan cahaya ungu cemerlang. Saat berikutnya, kilat ungu diam-diam muncul, memancarkan aura yang merusak. Pada saat ini, pukulan terakhir Cheng Sheng siap dilepaskan. Matanya memancarkan sinar merah tua. Dengan darahku, aku berkorban. Darah iblis meledak. Ledakan. Ki darah yang mengerikan langsung berubah menjadi naga darah, membombardir ke arah Zhou Yu. Bab 1442. Belalang sembah menguntit jangkrik, tidak sadar ada burung oriole di belakang. Saat pukulan Cheng Sheng melesat maju, mata Zhou Yu tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, dia menghentakkan kaki dengan keras, dan di saat berikutnya, sosoknya melambung ke langit. Dan pukulan Cheng Sheng juga maju untuk menyerang. Zhou Yu mengangkat satu tangan di atas kepalanya, dan dalam sekejap, guntur ungu diam-diam muncul di tubuhnya. Pada saat ini, Zhou Yu tampak seperti inkarnasi Dewa Petir, dengan cahaya petir ungu misterius berkilauan di atasnya, menyebabkan riak spasial yang intens di sekelilingnya. Pada saat inilah Zhou Yu mengeluarkan raungan rendah. 9 langit, guntur ilahi hancur. Diiringi dengan pukulan Zhou Yu yang menghantam ke bawah. Boom! Guntur ilahi, sepanjang beberapa zang, merobek kehampaan dan langsung turun dari 9 surga. Ia menyerang dengan keras terhadap pukulan Cheng Sheng. Naga darah yang dilepaskan oleh pukulan Cheng Sheng tampaknya mengeluarkan raungan marah di hadapan guntur ilahi berwarna ungu ini. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat. Dalam sekejap, seluruh langit diselimuti oleh ki darah dan kekuatan guntur yang menghancurkan. Setelah pukulan ini, Cheng Sheng benar-benar kehilangan kekuatan untuk meneruskan pertarungan. Sosoknya nyaris tak berdiri, namun pandangannya tertuju kuat ke udara. Hanya untuk melihat dua serangan bercampur aduk di udara. Tetapi, sangat jelas bahwa jurus petir yang dikerahkan Zhou Yu memiliki efek penekan yang kuat terhadap naga darah milik Cheng Sheng. Dalam sekejap mata, naga raksasa berwarna merah darah itu ditelan oleh guntur ungu. Melihat kejadian ini, wajah Cheng Sheng menampakkan tanda kekalahan. Dia tahu dia kalah. Wus! Suara angin pecah terdengar. Zhou Yu tiba-tiba muncul di depan Cheng Sheng. Pedang darah merah di tangannya menusuk langsung ke jantung Cheng Sheng. Cheng Sheng tidak lagi melawan tetapi menutup matanya, menerima nasibnya. Puff! Disertai suara teredam. Pedang itu menusuk dada Cheng Sheng. Pada titik ini, Cheng Sheng tiba-tiba membuka matanya, melihat ke bawah, dan menunjukkan ekspresi tergerak. Karena pedang itu akhirnya menyimpang dari jantung dan menyerang sisi jantung. Cheng Sheng bertanya pada Zhou Yu dengan bingung. Zhou Yu bisa saja membunuhnya dengan satu serangan, tetapi dia tidak memberikan pukulan mematikan itu. Kenapa? Zhou Yu, saat ini, sudah sangat kelelahan, bertahan dengan sisa tenaganya. Kami tidak punya permusuhan yang nyata, aku tidak akan membunuhmu. Pertempuran ini memang mengasyikkan. Setelah berkata demikian, Zhou Yu mencabut pedang darah merah. Sekarang, dia sangat perlu mencari tempat untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, jadi meskipun Zhou Yu mengalahkan Cheng Sheng, dia tidak ingin ada komplikasi tambahan. Membunuh Cheng Sheng tidak ada manfaatnya baginya. Cheng Sheng menatap Zhou Yu dengan ekspresi rumit dan berkata, "Saya kalah." Zhou Yu tidak menjawab, malah menarik pedang darah merah, dan terhuyung pergi. Namun, saat Zhou Yu hendak pergi, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul entah dari mana. Zhou Yu sudah sangat terkuras. Namun, ketika dihadapkan dengan ancaman mematikan yang tiba-tiba, kuali emas pelindung milik Zhou Yu otomatis muncul. Bang! Hampir dalam sekejap, pedang Qi menghantam tubuh Zhou Yu dengan ganas. Zhou Yu mengerang kesakitan, terhempas mundur. Saat mendarat, ia meludahkan banyak darah. Pada saat ini, terdengar suara bangga. Lumayan. Sampai titik ini, kau masih bisa menangkis salah satu seranganku. Mendengar ini, ekspresi Zhou Yu berubah sangat buruk. Ia mendongak dan melihat seorang pria berjubah perak muncul diam-diam dengan pedang panjang di tangan. Siapa kau? Zhou Yu berusaha berdiri, bertanya dengan suara berat. Sementara itu, dia diam-diam telah memobilisasi roh primordialnya, bersiap untuk melancarkan serangan pedang roh primordial. Sekarang, ini adalah satu-satunya gerakan yang dapat digunakannya. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, Sekte Pedang Ilahi. Jian Chen. Mendengar kata-kata Sekte Pedang Ilahi, mata Zhou Yu berkedut. Sungguh ketika hujan turun deras, dia tidak menyangka anggota Sekte Pedang Ilahi akan muncul di saat kritis ini. Tidak. Melihat ekspresi Jian Chen, jelas dia telah bersembunyi di sini selama beberapa waktu. Pertarungannya dan Cheng Sheng terlalu intens, dan setelah pertarungan yang berkepanjangan, tidak mengherankan jika menarik orang lain. Jian Chen menatap Zhou Yu, matanya penuh ejekan. Saat ini, dia tidak terburu-buru.
Dia tahu betul bahwa Zhou Yu dan Cheng Sheng sudah berada di ujung tanduk. Untuk menangani keduanya hanyalah tugas sederhana. Namun, Zhou Yu telah berulang kali menggagalkan rencana Sekte Pedang Ilahi. Jian Chen telah mendengar banyak tentang itu. Sekarang Zhou Yu jatuh ke tangannya, dia tentu tidak akan membiarkan Zhou Yu mati begitu saja. Zhou Yu, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku, kan? Kau sudah berulang kali menggagalkan rencana Sekte Pedang Ilahiku, kenapa kau tidak coba tebak apa akibat yang akan kau terima selanjutnya? Zhou Yu, menahan rasa sakitnya, menjawab dengan dingin. Sekte Pedang Ilahi Anda, selalu bertindak seperti tikus, melakukan hal-hal dalam bayang-bayang. Sebelum Zhou Yu bisa menyelesaikannya, Jian Chen mengangkat tangannya dan pedang ki langsung menembus dada Zhou Yu. Puff! Zhou Yu memuntahkan seteguk darah lagi. Melihat pemandangan ini, Jian Chen menjadi semakin bersemangat. Menghadapi kematian, kamu masih berani bersikap keras kepala. Wajah Zhou Yu penuh dengan ejekan, katanya. Apakah aku salah bicara? Sekte Pedang Ilahi benar-benar terdiri dari sekelompok tikus, Kunlunri seperti itu, Jiansu seperti itu, dan kau tidak terkecuali. Pada saat ini, Zhou Yu sengaja memprovokasi Jian Chen, mencoba membuatnya lengah, sehingga ia bisa menggunakan pedang roh primordial. Inilah satu-satunya kesempatannya sekarang. Jadi, Zhou Yu harus bertahan. Melihat Zhou Yu masih berani membantah, Jian Chen mengangkat tangannya sekali lagi untuk melepaskan pedang ki. Zhou Yu telah bersiap menahan rasa sakit, ketika tiba-tiba geng pedang emas membelah udara dan menebas ke bawah. Menghancurkan ki pedang itu seluruhnya. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Tikus-tikus Sekte Pedang Ilahi, enyahlah. Bab 1443. Jujur dan tegak. Saat suara ini terdengar, sosok tinggi muncul di depan Jian Chen, alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang, memancarkan aura dominasi. Pendatang baru itu tak lain adalah Xia Houyun. Xia Houyun memegang pedang perang emas, matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap dingin ke arah Jian Chen. Ekspresi Jian Chen berubah. Dia sangat menyadari kekuatan Xia Houyun. Dia tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara generasi muda Raja Laut Surgawi. Terlebih lagi, dia memiliki banyak catatan membunuh para ahli alam kaisar dari sekte tersembunyi. Menghadapi Xia Houyun, Jian Chen tidak percaya diri sama sekali. Xia Houyun, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lupakan hubungan antara Sekte Pedang Ilahi dan Laut Raja Surgawi. Laut Raja Surgawi sekarang mengincar Zhou Yu, dan kau sedang membantu musuh. Apa kau berencana mengkhianati Laut Raja Surgawi? Xia Houyun mencibir dingin. Kamu seharusnya bersyukur bahwa Sekte Pedang Ilahi dan Laut Raja Surgawi masih menjalin hubungan kerjasama. Kalau tidak, aku pasti sudah menebasmu dengan satu tebasan tadi. Mendengar ini, ekspresi Jian Chen langsung berubah sangat jelek. Kata-kata Xia Houyun ini sungguh menghina. Sekalipun Jian Chen tidak sebaik Xia Houyun, dia tidak akan sampai dipermalukan seperti itu. Pada saat ini, tangan Jian Chen tidak dapat menahan keinginan untuk menghunus pedangnya. Melihat ini, Xia Houyun mencibir. Mau bertarung? Mendengar ini, Jian Chen menahan diri lagi. Xia Houyun, sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Zhou Yu. Apa kau benar-benar ingin melindunginya? Jangan lupakan perintah Raja Laut Surgawi. Tatapan mata Xia Houyun menjadi lebih mengejek. Jian Chen, jika kau bertindak langsung sekarang, aku akan menghormatimu sebagai seorang pemberani. Karena kamu tidak berani bertindak, berhentilah mengoceh di sini. Memang benar, Raja Laut Surgawi memerintahkanku untuk membunuh Zhou Yu. Namun, mereka tidak memerintahkan saya untuk mengambil keuntungan dari orang sakit dan merenggut nyawa. Untuk menghadapi Zhou Yu, aku akan menunggu sampai dia pulih, lalu melawannya dengan terhormat. Kalau begitu, aku pasti akan membunuh Zhou Yu. Aku tidak akan bertindak sepertimu, seorang pengecut, yang melakukan hal-hal licik. Jadi, aku beri kamu 3 detik untuk pergi, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mendengar ini, Jian Chen hampir meludahkan darah karena marah. Xia Houyun, beraninya kau. Dentang. Pedang perang emas milik Xia Houyun langsung terhunus dan menebas Jian Chen tanpa basa-basi. Wajah Jian Chen berubah drastis, dan segera menghunus pedangnya untuk menangkis. Akan tetapi, kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan Xia Houyun, ditambah dengan rasa takutnya terhadap Xia Houyun. Tebasan ini langsung membuat Jian Chen memuntahkan darah dan terpental mundur. Jian Chen mundur liar 3 langkah, lalu terbakar amarah. Xia Houyun, kamu hebat sekali, kita lihat saja nanti. Jian Chen mengumpat dengan marah, lalu segera mundur dan mundur. Melihat sikap Jian Chen, wajah Xia Houyun penuh dengan penghinaan. Orang yang tidak berguna. Menyaksikan ini, mata Zhou Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, dia punya kesan yang sangat negatif terhadap Laut Raja Surgawi, percaya bahwa tidak banyak orang baik di sana. Namun, selama periode ini,
ia pertama kali bertemu dengan dua Raja Ilahi, Tianlu dan Heavenly Gifted, dan hari ini bertemu dengan Xia Houyun, seorang pemuda bertalenta yang jujur. Hal ini sangat mengubah sudut pandangnya terhadap Laut Raja Surgawi. Tampaknya di dalam Laut Raja Surgawi memang terdapat berbagai faksi. Setelah menakut-nakuti Jian Chen, Xia Houyun menyarungkan pedangnya dan berbalik menatap Cheng Seng. Pada saat ini, Cheng Seng pucat, berjuang untuk mempertahankan posturnya, saat dia mendekati Xia Houyun, tersenyum pahit. Tidak mungkin, kalah, aku bukan tandingan Zhou Yu. Xia Houyun tersenyum tipis. Saya melihatnya. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan pil obat dan melemparkannya ke Cheng Seng. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Zhou Yu. Zhou Yu dengan tenang menatap Xia Houyun. Tatapan mereka bertemu sesaat, lalu Xia Houyun berkata dengan nada setuju. Zhou Yu, ini pertemuan pertama kita, bukan? Namun, aku sudah mendengar namamu berkali-kali. Kamu sungguh mengesankan. Mendengar ini, Zhou Yu juga tersenyum tipis. Kamu juga mengesankan. Perkataan Zhou Yu bukan sekedar pujian. Mereka tulus. Tentu saja, Xia Houyun bisa merasakannya. Dia berkata dengan tenang. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu. Aku di sini hanya untuk mendapatkan kesempatan bertarung secara adil denganmu. Lagi pula, di antara generasi muda, hanya sedikit yang menarik perhatianku. Kamu salah satunya. Cepat pulih, aku akan datang menemuimu lagi. Oh, dan perlu kuingatkan, ada orang lain yang ingin menyergapmu sebelumnya. Orang itu bukan orang biasa, dia memiliki teknik jiwa hantu, yang telah hilang selama 1000 tahun, jadi berhati-hatilah. Setelah mengatakan itu, dia menatap Cheng Seng dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, Cheng Seng pergi bersama Xia Houyun. Keduanya meninggalkan Gunung Tubai, kembali ke kota, dan menetap. Baru saat itulah Xia Houyun bertanya, bagaimana rasanya bertarung dengan Zhou Yu? Cheng Seng menyeringai. Meskipun tidak menyenangkan untuk kalah. Namun proses pertempurannya sangat mengasyikkan. Selain itu, saya merasa Zhou Yu tampaknya tidak menggunakan semua tekniknya. Dia tentu saja lawan terkuatmu. Xia Houyun tersenyum tipis. Itulah yang paling aku nantikan. Saya harap dia tidak mengecewakan saya. Cheng Seng tiba-tiba mengangkat alisnya. Aku tidak mengerti kenapa anak ini datang jauh-jauh ke sini. Xia Houyun berkata dengan tenang. Tentu saja, ini untuk harta karun rahasia milik ahli puncak Dao Pedang Kuno yang akan segera dibuka. Mendengar ini, Cheng Seng tertegun. Seorang ahli puncak Dao Pedang Kuno. Sungguh luar biasa Gunung Tubai benar-benar memiliki harta karun rahasia seperti itu. Saya pikir selama bertahun-tahun, rahasia Gunung Tubai dari generasi ke generasi pasti sudah lama terungkap. Namun, apakah kamu, seorang pengguna pedang, tertarik pada harta karun rahasia seorang ahli puncak Dao Pedang? Xia Houyun menyentuh pedang di tangannya dan berkata, di dunia senjata, pada akhirnya, semuanya termasuk dalam Dao instrumen, pada hakikat, semuanya sama. Aku juga ingin melihat apa perbedaan yang dimiliki oleh ahli puncak Dao Pedang Kuno ini. Cheng Seng mengangkat bahu mendengar kata-kata ini. Baiklah, apapun yang kamu katakan masuk akal. Kapan harta karun rahasia dibuka? Segera, dalam 3 hari. Bab 1444. Keluarga Gu. Kota Suelin. Ini adalah hari ketiga sejak Zhou Yu meninggalkan kota Suelin. Luka-luka Jiang Xiu telah lama sembuh. Dia keluar dari kamarnya dan melihat Yun Feifei tengah melamun di halaman. Jiang Xiu menghela nafas, sejak Zhou Yu pergi, Yun Feifei hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia bisa merasakan bahwa Yun Feifei sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Sepertinya sepupunya benar-benar jatuh cinta pada Zhou Yu. Jiang Xiu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat dan berkata. Yun Feifei terkejut mendengar suara Jiang Xiu. Ia menatapnya dan memaksakan senyum. Xiao Wu, kamu baik-baik saja sekarang. Jiang Xiu mengangguk. Saya baik-baik saja sekarang. Kau tahu, tinggal di rumah beberapa hari ini membuatku bosan setengah mati. Kak, bagaimana kalau kita keluar untuk minum? Mendengar kata-kata ini, Yun Feifei ragu sejenak lalu mengangguk. Tak lama kemudian, mereka berdua membersihkan diri dan pergi ke sebuah bar di kota. Di Suelin, karena cuaca yang sangat dingin, bar-bar sebagian besar menyajikan minuman keras. Yun Feifei dan Jiang Xiu tiba di bar, memesan 2 minuman, lalu duduk di meja bar, mengobrol sesekali. Setelah minum, rona merah langsung menyebar di wajah Yun Feifei. Karena merasa kepanasan, dia melepas mantelnya. Di bawahnya, Yun Feifei mengenakan gaun putih. Dengan bentuk tubuh berlekuk alaminya yang ditekankan oleh gaun itu, dia tampak lebih menggerahkan. Ditambah dengan rona merah di wajahnya setelah minum. Pada saat itu, aura kemalasan dan kesedihan terpancar darinya, memukau semua orang di sekitarnya. Banyak orang di sekitarnya menoleh ke arah Yun Feifei,
tatapan mereka menjelajahi seluruh tubuhnya, dipenuhi nafsu. Namun Yun Feifei, yang mabuk karena alkohol, tidak merasakan semua ini. Jiang Xiu pun menyadarinya, alisnya berkerut saat dia melotot dingin, membuat orang-orang itu ketakutan hingga mengalihkan pandangan. Tak lama kemudian, mereka menghabiskan 2 minuman dan Yun Feifei memesan 2 lagi. Jiang Xiu ingin mencegahnya, tetapi melihat Yun Feifei asyik bermain, dia tetap diam. Namun kemudian tiba-tiba, sebuah suara magnetik terdengar. "Nona, minum sendirian. Bagaimana kalau aku ikut minum denganmu?" Mendengar ini, Jiang Xiu menoleh dan melihat seorang pria berambut panjang. Lelaki berjas putih, berambut panjang, tampak gagah, terutama sorot matanya yang menyimpan daya tarik misterius. Pria berambut panjang ini tidak menghiraukan Jiang Xiu, langsung menghampiri Yun Feifei dan duduk di sampingnya. Melihat ini, wajah Jiang Xiu berubah muram. Ia mencengkeram bahu pria itu dengan dingin dan berkata, "Meninggalkan." Namun, lelaki berambut panjang itu menoleh, matanya berkilat cahaya menakutkan, tersenyum hangat. "Apa hubungan dia denganmu? Apakah dia wanitamu?" Melihat sikapnya yang provokatif, Jiang Xiu hendak meledak marah. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba dia merasakan beban berat dalam pikirannya, dan ekspresinya mulai kabur. Siapakah Jiang Xiu? Dia adalah seorang jenius teratas di antara para kultivator pedang muda di negeri naga. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Itu teknik jiwa. Namun dia tidak dapat mempertahankan diri pada waktunya. Mulutnya tanpa sadar berkata, "Pria itu tertawa. Dia adikmu, iya. Jadi lebih menarik lagi. Aku ingin mengenal adikmu, kurasa kau tidak akan menolaknya." Lautan kesadaran Jiang Xiu sepenuhnya diserbu oleh energi tak dikenal, ia hanya bisa berpegang teguh pada sedikit kejelasan. Sekalipun ia ingin berjuang, melawan, itu mustahil. Dia benar-benar tidak berdaya. Jiang Xiu menjawab dengan kosong. Lalu, dengan lambaian tangan, pria itu membuat Jiang Xiu berdiri dan bergerak secara otomatis ke samping. Melihat hal itu, lelaki itu tersenyum nakal, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Yun Feifei, lengannya melingkari bahunya. "Nona, izinkan saya bergabung untuk minum." Meskipun Yun Feifei mabuk, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli alam suci. Hanya karena dia ingin mabuk tidak berarti alkohol benar-benar dapat membuatnya mabuk. Kini karena merasa ada yang tidak beres, dia segera membangunkan dirinya sendiri. Sambil menoleh, dia melihat orang asing melingkarkan lengannya di pinggangnya. Yun Feifei langsung murka, menepis tangannya dan memarahinya dengan tajam. Namun, pria itu malah semakin bersemangat. "Haha, wanita-wanita keluarga Yun memang luar biasa, dengan postur tubuh dan penampilan seperti ini, sepertinya hari ini aku akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah didapatkan Gu Hao sebelumnya." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Yun Feifei. Marah, Yun Feifei ingin melawan tetapi tiba-tiba merasa pusing, kehilangan kendali penuh atas tubuhnya. Melihat tangan kotor Gu Hao menyentuh wajahnya, Yun Feifei menjadi panik. Dia ingin meminta bantuan Jiang Xiu, tetapi mendapati Jiang Xiu juga berdiri linglung di samping. Yun Feifei menjadi cemas, kesulitan berbicara. "Apa yang kamu inginkan?" Gu Hao terkekeh. "Tidak ada salahnya memberitahumu, aku adalah tuan muda keluarga Gu di kota Feng. Seseorang dari Laut Raja Surgawi menginginkan hidupmu. Tapi, jika kau patuh dan melayaniku dengan baik, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama." Mendengar ini, Yun Feifei menjadi panik dalam hati. Dia kenal keluarga Gu di kota Feng. Keluarga kuno yang terkenal dalam pemurnian jalan ilahi. Semua garis keturunan Gu mempraktikkan pemurnian jalan ilahi, luar biasa misterius. Selain itu, keluarga Gu memiliki hubungan dekat dengan Laut Raja Surgawi. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang dari keluarga Gu di kota kecil ini. Segala sesuatunya menjadi sulit. Pada saat ini, Gu Hao tersenyum nakal, tangannya menelusuri wajah Yun Feifei. Tangannya yang kotor hendak menyusup ke bawah gaunnya, dan Yun Feifei merasa putus asa. Kemudian, kekuatan pedang yang mengerikan meletus. Bab 1445. Lian Sheng. Pada saat kritis, Jiang Xiu dengan paksa menerobos kendali teknik jiwa Gu Hao dan kembali normal. Pada saat ini, dia mengayunkan pedang ke arah Gu Hao, dan pedang ki yang mengerikan langsung mengiris lengan Gu Hao dan membuat luka berdarah. Jika Gu Hao tidak bereaksi cepat dan menarik lengannya dalam sepersekian detik itu, seluruh lengannya kemungkinan besar akan terpotong. Gu Hao memegangi lengannya yang terluka, wajahnya pucat, matanya penuh amarah. "Jiang Xiu, beraninya kamu menyakitiku. Kurasa kau ingin mati." Pada saat ini, Jiang Xiu juga diliputi amarah. Dia tiba-tiba dikendalikan oleh teknik jiwa Gu Hao, dan hampir harus menyaksikan saudara perempuannya dinodai tepat di depannya. Tak perlu dikatakan lagi, dia membenci hal ini dalam hatinya. Wajah Jiang Xiu penuh dengan niat membunuh. Dengan itu,
dia hendak membunuh Gu Hao dengan satu tebasan pedang. Meskipun pemurnian jalan ilahi milik Gu Hao agak misterius dan sulit dipertahankan, kultivasi Gu Hao terlalu rendah hanya pada alam suci awal. Selama Jiang Xiu waspada, dalam pertarungan langsung, Gu Hao bukanlah tandingan seorang kultivator pedang seperti dia. Melihat Jiang Xiu memendam niat membunuh terhadapnya, Gu Hao berdiri diam, tidak bergerak, malah tertawa marah. Jiang Xiu, apakah menurutmu kau bisa membunuhku? Jiang Xiu tidak takut dengan ancamannya, dan serangan pedang ini ditujukan dengan ganas ke kepala Gu Hao. Tapi tepat pada saat itu, semangat bela diri yang mengerikan merasuki Jiang Xiu. Tubuh Jiang Xiu terhenti, tidak dapat fokus membunuh Gu Hao di depannya, malah berbalik cepat sambil menusukkan pedang ke belakangnya. Akan tetapi, saat dia baru saja menghunus pedangnya, sebuah kekuatan tinju yang mengerikan datang menyerbu ke arahnya. Bam! Jiang Xiu hanya merasakan serangan kekuatan tinju yang mengerikan, tenggorokannya terasa manis, dan dia langsung terpental, menyemburkan seteguk darah. Meski terkena pukulan serius, Jiang Xiu segera menyeimbangkan tubuhnya dan melihat ke arah orang yang memukulnya. Pria itu berusia 40-an. Meskipun tampak muda, auranya luar biasa kuat, karena telah mencapai tingkat kultivasi alam kaisar tingkat 5. Meskipun Jiang Xiu percaya diri untuk berhadapan langsung dengan petarung alam kaisar tingkat pertama dan menghadapi petarung alam kaisar tingkat kelima, dia tahu dia tidak mempunyai peluang. Melihat orang ini, Gu Hao langsung membungkuk sambil menangkupkan tangannya. Saudara Lian, syukurlah Anda ada di sini hari ini. Cepat bantu aku membunuh anak ini, keluarga Gu pasti akan memberimu hadiah besar. Pria yang dipanggil saudara Lian bernama Lian Sheng. Menghadapi permintaan Gu Hao, Lian Sheng sedikit menyipitkan mata dan berkata, sepertinya kakak Gu harus mengeluarkan biaya besar kali ini. Mata Gu Hao penuh dengan kebencian. Saudara Lian, tidak masalah, keluarga Gu punya banyak harta. Bunuh saja anak ini untukku. Tidak masalah. Lian Sheng terkekeh pelan lalu menatap Jiang Xiu dan berkata, kamu adalah Jiang Xiu, kan? Peringkat ke-20 dalam daftar manusia, kabarnya salah satu penggarap pedang muda terbaik. Sayang sekali, kamu kurang bijaksana, menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu hina. Dengan itu, dia mengangkat telapak tangannya dan langsung menyerang ke arah Jiang Xiu. Ki sejati yang kuat langsung berubah menjadi gelombang kejut, meledak ke arah Jiang Xiu. Meskipun Jiang Xiu tahu dia bukan tandingan orang ini, dia tidak takut. Dia segera mengaktifkan kekuatan pedangnya, melepaskan serangan pedang berkekuatan penuh. Namun, kesenjangan budidaya antara keduanya terlalu lebar. Meskipun Jiang Xiu telah mengerahkan segenap tenaganya, ia tetap dihancurkan oleh telapak tangan Lian Sheng. Pedang ki miliknya hancur total, dengan sisa tenaga yang ada membuat Jiang Xiu terlempar. Xiao! Melihat hal itu, Yun Feifei menjadi cemas, dia berlari sambil berteriak dan membantu Jiang Xiu berdiri. Lian Sheng mengangkat sebelah alisnya dan menunjukkan ekspresi penuh penghargaan. Tidak heran Yang Gu tidak bisa menolaknya, kamu memang cantik alami. Nona, karena Yang Gu menyukaimu, itu adalah restumu. Mengapa tidak menemaninya dengan patuh, daripada menempuh jalan menuju kematian ini? Mendengar ini, Yun Feifei dipenuhi amarah, namun sama sekali tidak berdaya. Pada saat ini, amarah di hati Jiang Xiu bertambah kuat. Setelah menenangkan diri sejenak, dia bangkit dengan marah dan menusukkan pedangnya lagi. Kali ini, Jiang Xiu menggunakan teknik rahasia. Darah esensinya menempel pada pedang, dan dalam sekejap, pedang ini menyala, kekuatannya berlipat ganda dari sebelumnya. Melihat ini, Lian Sheng juga menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka kau memiliki teknik rahasia yang begitu hebat, pedang ini cukup menarik. Namun bagi saya, hal itu masih jauh dari cukup. Ki sejati yang mengerikan meletus dari tubuh Lian Sheng, lalu Lian Sheng mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan, menyerang dengan ganas. Ki sejati yang mengerikan meledak dengan kekuatan tinju yang sangat dahsyat, hampir menghancurkan kehampaan. Bam! Suara dentuman keras lainnya terdengar. Jiang Xiu beserta pedangnya terlempar lagi. Kali ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Beberapa tulang di tubuhnya patah, dagingnya hancur, dan napasnya cepat melemah. Serangan ini mengakibatkan Jiang Xiu terluka parah. Xiao Wu! Mata Yun Feifei langsung memerah, dan menyerbu. Namun Lian Sheng hanya meraih dengan gerakan dari jauh. Ki sejati yang sangat kuat segera menahan Yun Feifei di tempatnya. Lian Sheng tanpa tergesa-gesa datang ke sisi Yun Feifei, tersenyum tipis. Nona Yun, aku mengenalmu, kau adalah sisa-sisa keluarga Yun di ibu kota dari bertahun-tahun yang lalu. Disukai oleh Yang Gu benar-benar keberuntunganmu. Layani Yang Gu dengan baik, dan mungkin jika Yang Gu berkenan, dia bahkan mungkin membantumu membangun kembali keluarga Yun. Wajah Yun Feifei penuh amarah, dan dia berkata dengan dingin. Kamu sedang bermimpi. Lebih baik aku mati daripada membiarkan orang itu menyentuhku. Hahaha. Lian Sheng tertawa terbahak-bahak, lalu dengan tatapan menakutkan berkata,
Apakah menurutmu itu masih pilihanmu? Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan menamparkan Yun Feifei, langsung menyegel meridiannya dengan ki sejati yang luar biasa. Yun Feifei langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Kemudian, Lian Sheng menyerahkan Yun Feifei kepada Gu Hao. Yang Gu, inilah wanita yang kau inginkan. Sekarang kamu bisa bermain dengannya sesukamu. Pada saat ini, Gu Hao benar-benar melupakan rasa sakitnya, dan berkata dengan penuh semangat. Kakak Lian, bawa anak itu ke sini, aku ingin bermain dengan adiknya di depannya. Bab 1446. Bunuh. Tidak masalah. Lian Sheng terkekeh. Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju Jiang Xiu. Pada saat ini, mata Jiang Xiu dipenuhi amarah, kemarahan hampir menyembur keluar. Mengabaikan luka-lukanya, dia meraung dan menyerang dengan pedangnya sekali lagi. Akan tetapi, Lian Sheng dengan santai menamparnya lagi, yang membuat Jiang Xiu terpental. Kali ini, tubuh Jiang Xiu menghantam dinding bar dengan keras, menghancurkannya berkeping-keping. Bang! Tubuh Jiang Xiu terbanting keras ke tanah. Kali ini, dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Lian Sheng berkata dengan nada mengejek. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri, seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju untuk menangkap Jiang Xiu. Namun, pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Berani menyentuh orang-orangku. Mendengar ini, Yun Feifei yang tadinya putus asa, langsung menunjukkan ekspresi gembira. Itu Zhou Yu. Dia mengenali suara Zhou Yu. Zhou Yu, cepat selamatkan Wu kecil. Yun Feifei berteriak dengan cemas. Mendengar kata-kata Yun Feifei, ekspresi Gu Hao sedikit berubah. Zhou Yu. Meskipun ia secara teratur bergaul di sekitar Gunung Tubai, reputasi Zhou Yu, terutama setelah mencapai puncak daftar manusia, telah menyebar ke seluruh negeri naga. Gu Hao juga tahu ini. Gu Hao segera berkata kepada Lian Sheng. Saudara Lian, hati-hati, itu Zhou Yu. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Lian Sheng mengangkat sebelah alisnya dan melihat ke arah pintu masuk bar. Dia melihat sesosok tubuh melangkah masuk. Meski sosok ini terlihat agak kurus, ia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Hanya niat membunuh ini saja sudah cukup untuk membuat para seniman bela diri alam kaisar tingkat rendah gemetar. Orang ini adalah Zhou Yu. 3 hari yang lalu, ia terlibat pertarungan sengit dengan Cheng Sheng, yang berakhir dengan kemenangan tragisnya. Selama 3 hari terakhir, ia menjalani penyembuhan di tempat terpencil, dan baru hari ini luka-lukanya pulih sepenuhnya. Dia bergegas kembali ke kota Suelin. Tanpa diduga, begitu dia kembali ke kota, dia mendapati Jiang Xiu dan Yun Feifei sedang dalam masalah. Lian Sheng tentu saja juga tahu tentang Zhou Yu. Akan tetapi, dia tidak terlalu takut, lagi pula, dia adalah kaisar alam kelas 5. Lian Sheng menatap Zhou Yu dengan acuh tak acuh. Apakah mereka berdua orangmu? Pada saat ini, Zhou Yu mengabaikan Lian Sheng dan pertama-tama menatap Jiang Xiu. Ketika ia melihat luka parah yang diderita Jiang Xiu, kilatan niat membunuh muncul di mata Zhou Yu. Kamu pantas mati. Setelah mengatakan ini, sosok Zhou Yu berkelebat dan dia langsung muncul di depan Lian Sheng. Pada saat dia muncul di hadapan Lian Sheng, kekuatan pedang yang mengerikan meletus darinya. Serangan ini ditujukan langsung ke kepala Lian Sheng. Lian Sheng sangat marah. Zhou Yu ini terlalu sombong, hanya seorang raja alam kelas 3, berani menyerangnya saat mereka bertemu. Ini sama saja dengan mengabaikannya sepenuhnya. Lian Sheng segera mengerahkan ki sejatinya, meninju keluar dengan semburan api merah untuk menghadapi serangan itu. Bang! Serangan pedang Zhou Yu berhasil ditepis dengan paksa oleh Lian Sheng. Namun, Zhou Yu tampaknya telah mengantisipasi hal ini, pedang panjangnya berputar mulus, dan pada saat berikutnya, domain pedang angin langsung terbentang. Pada jarak sedekat itu, Lian Sheng tidak punya waktu untuk bereaksi dan diselimuti oleh domain pedang Zhou Yu. Pada saat ini, Lian Sheng panik. Sebagai seorang seniman bela diri alam kaisar, bagaimana mungkin dia tidak mengenali domain pedang? Diketahui bahwa biasanya hanya individu setingkat dewa pedang yang dapat memahami domain pedang. Bagi seorang kultivator pedang muda, mencapai puncak kekuatan pedang sudah dianggap sebagai jenius tingkat atas. Siapa yang mengira bahwa di usia muda Zhou Yu, dia telah memahami domain pedang? Bagaimana ini mungkin? Saat Lian Sheng masih dalam keadaan terkejut, dia melihat ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan padat menyerbu ke arahnya di dalam domain pedang. Wajah Lian Sheng langsung berubah drastis, dan dia mengerahkan seluruh ki sejatinya untuk bertahan. Akan tetapi, meskipun kultivasinya telah mencapai alam kaisar tingkat kelima, menghadapi serangan ribuan ki pedang yang padat, dia hanya dapat bertahan kurang dari 10 detik sebelum beralih ke pertahanan. Melihat ini, kilatan sinis muncul di mata Zhou Yu. Lian Sheng ini, meskipun tingkat kultivasinya tinggi, masih jauh dari level Cheng Sheng. Cheng Sheng dapat menghancurkan domain pedangnya dengan satu pukulan.
Namun Lian Sheng ini dengan bodohnya mencoba untuk menghabiskannya. Di mata Zhou Yu, Lian Sheng sudah menjadi orang mati. Dan memang, dalam waktu kurang dari 1 menit, wajah Lian Sheng dipenuhi teror, hampir tidak mampu bertahan. Dia berteriak keras. Zhou Yu, Tuan Zhou, ampuni aku. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu Hao lah yang meminta saya untuk berurusan dengan Jiang Xiu. Tuan Zhou, ampuni aku tidak akan berani lagi. Lian Sheng memohon dengan putus asa, tetapi Zhou Yu tetap acuh tak acuh. 10 detik berikutnya berlalu, dan Lian Sheng akhirnya tidak dapat bertahan lagi karena sebuah kelemahan kecil muncul dalam pembelaannya. Momen berikutnya. Kepulan-kepulan. Puluhan pedang ki langsung menembus tubuhnya. Segera setelah itu, Zhou Yu mengayunkan pedang darah merahnya, mengambil kembali domain pedang dalam sekejap. Pada saat ini, Gu Hao masih berharap Lian Sheng dapat mengalahkan Zhou Yu atau setidaknya menakutinya. Tetapi pada saat ini, dia melihat Zhou Yu dan Lian Sheng muncul entah dari mana. Begitu mereka muncul, dia melihat darah muncrat dari tubuh Lian Sheng, lalu dia langsung terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Gu Hao ketakutan bukan kepalang. Lian Sheng memiliki kekuatan alam kaisar tingkat kelima, namun dalam waktu kurang dari 2 menit, dia mati. Tiba-tiba, rasa dingin menjalar dari kaki Gu Hao hingga ke kepalanya. Dia menatap Zhou Yu, matanya penuh ketakutan. Dan tepat pada saat itu, tatapan Zhou Yu tertuju padanya. Gu Hao menggigil, hampir mengompol. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kau, aku adalah tuan muda keluarga Gu. Keluarga Gu. Keluarga Gu kami memiliki ahli alam kaisar tingkat atas, dan bahkan ahli alam kaisar puncak, jika kau berani menyentuhku. Akan tetapi, sebelum Gu Hao selesai berbicara, cahaya merah menyambar. Saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran. Bab 1447. Rencana keluarga Gu. Zhou Yu bertindak tegas, langsung memenggal kepala Gu Hao dengan satu tebasan pedang. Dia lalu melangkah mendekati Yun Feifei. Kakak Yun, kamu baik-baik saja. Yun Feifei gemetar seluruh tubuhnya, matanya merah, tetapi dia tidak bisa bergerak. Zhou Yu, tubuhku, kata Yun Feifei dengan suara gemetar. Ekspresi Zhou Yu membeku, lalu dia segera melangkah maju, mengulurkan tangan untuk memegang tubuh Yun Feifei, menyelidiki kondisinya. Sesaat kemudian, dia mengerti apa yang terjadi. Zhou Yu dengan lembut menempelkan telapak tangannya di tubuh Yun Feifei, dan dalam sekejap, menghilangkan ki sejati penyegel Lian Sheng dari meridian Yun Feifei. Dengan itu, Yun Feifei akhirnya kembali normal. Dia tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Yu, gemetar karena isak tangis. Baru saja dia merasa ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dihadapinya jika Zhou Yu tidak tiba tepat waktu. Melihat Yun Feifei begitu ketakutan, Zhou Yu hanya bisa memeluknya erat dan menghiburnya dengan lembut. Kakak Yun, sekarang sudah baik-baik saja. Jangan menangis lagi. Yun Feifei masih tidak bisa menghentikan air matanya. Zhou Yu tidak punya pilihan selain terus menghiburnya. Pada saat itu, terdengar suara lemah. Aku bilang, kalian berdua, bagaimana kalau berpelukan setelah aku mati, jadi aku tidak perlu menjadi orang ketiga di sini. Mendengar suara ini, Yun Feifei tiba-tiba teringat Jiang Xiu. Jiang Xiu masih terluka parah. Dia segera melepaskan diri dari pelukan Zhou Yu, menyeka air matanya sembarangan, dan berlari ke arah Jiang Xiu untuk mendukungnya. Zhou Yu juga segera datang, mengambil pil penyembuhan, dan menyerahkannya kepada Jiang Xiu. Sambil menyaksikan Jiang Xiu meminum pil penyembuhan, Zhou Yu membawanya kembali ke halaman kecil. Setelah kembali ke rumah, Jiang Xiu pergi untuk meracik pil dan menyembuhkannya. Sementara itu, Zhou Yu dan Yun Feifei tetap berada di luar untuk menjaga. Keduanya duduk dan mengobrol. Zhou Yu bertanya dengan serius. Kakak Yun, apakah kamu tahu situasi keluarga Gu? Mengingat pemahaman Zhou Yu terhadap keluarga bangsawan ini, karena dia telah membunuh tuan muda mereka, dendam ini pasti akan bertahan lama, dan masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Oleh karena itu, Zhou Yu perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan memahami situasi keluarga Gu. Yun Feifei mengangguk. Aku tahu sedikit. Di sekitar Gunung Tubai, yang terletak di timur laut negeri naga yang sangat dingin, kekuatan teratas terdiri dari 3 keluarga. Keluarga Gu, keluarga Zhang, dan keluarga Gong. Di antara mereka, keluarga Zhang memiliki sejarah terpanjang, dilaporkan mencakup ribuan tahun, dan mencakup beberapa warisan seni bela diri dari zaman kuno. Keluarga Gong adalah keluarga kedokteran. Keluarga Gu terutama berspesialisasi dalam penyempurnaan jalan ilahi, yang cukup langka. Keluarga Gu memiliki banyak seniman bela diri pemurnian, dan mereka juga terampil dalam berbagai teknik jiwa, teknik ilusi, mantra, dan sejenisnya. Setelah penjelasan Yun Feifei, Zhou Yu memiliki pemahaman umum. Sayangnya, tidak jelas apa puncak kekuatan tempur keluarga-keluarga ini.
Kalau hanya setingkat Kaisar Realem, tidak apa-apa. Namun jika ada ahli alam leluhur, kehati-hatian akan diperlukan. Dengan kekuatan Zhou Yu saat ini, bertemu dengan ahli alam leluhur akan menjadi situasi hidup atau mati. Setelah perkenalan Yun Feifei, Zhou Yu mengangguk dan berkata, "Saudari Yun, ayo kita lakukan ini. Setelah luka saudara Jiang membaik, ayo kita pergi dari sini. Aku sudah menemukan perkiraan pintu masuk ke harta karun rahasia, jadi aku akan menuju ke sana terlebih dahulu ketika saatnya tiba." "Baiklah, aku akan mengikuti petunjukmu." Sementara itu, di keluarga Gu. Tidak lama setelah kematian Gu Hao, berita itu sampai ke keluarga Gu. Kepala keluarga Gu, Gu Changjian, sangat marah saat mendengar berita kematian keponakannya. Pada saat yang sama, anggota keluarga Gu lainnya juga datang mendengar berita itu. Suasana di aula Dewan Keluarga Gu luar biasa tegang, wajah setiap orang dipenuhi rasa dingin dan amarah. Di antara mereka, ayah Gu Hao, Gu Changchu, berkata dengan kesal. "Semua orang harus tahu tentang kematian putraku Gu Hao. Orang yang membunuh Gu Hao adalah Zhou Yu. Keluarga Gu kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Aku harus membunuh bocah nakal ini untuk membalaskan dendam anakku." Begitu Gu Changchu selesai berbicara, seluruh keluarga Gu berteriak dengan marah. "Zhou Yu ini terlalu sombong. Apa dia pikir kota Feng itu sembarang tempat? Ini wilayah kekuasaan keluarga Gu kita, dan dia berani membunuh di tanah kita. Kita harus membunuh bocah ini demi menyelamatkan muka. Benar, kita harus membunuhnya. Kepala keluarga, perintahkan kami untuk mengirim ahli keluarga untuk membunuhnya segera." Di tengah semangat itu, Gu Changchu menatap ke arah kakak laki-lakinya, Gu Changjian, dengan niat membunuh. "Saudara laki-laki." Gu Changjian segera memberi isyarat agar diam dan berkata, "Kakak kedua, jangan terburu-buru. Zhou Yu ini harus dibunuh. Gu Hao adalah garis keturunan langsung keluarga Gu, saudara-saudaraku, dan sekarang dia sudah mati, bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam untuknya? Namun, prioritas utama saat ini adalah menemukan keberadaan bocah nakal ini." Gu Changchu segera berkata, "Kak, aku akan segera mengirim anggota keluarga untuk mencari di sekitar sini. Anak nakal itu pasti masih ada di sekitar sini." Namun, Gu Changjian menggelengkan kepalanya. "Tidak terburu-buru. Saya baru saja menerima sepotong informasi. Kehadiran Zhou Yu di kota Feng adalah karena harta karun rahasia seorang ahli pedang Dao di Gunung Tubai. Harta karun rahasia terletak di sekitar Gunung Tubai. Kita bisa memusatkan pasukan kita dan menyiapkan penyergapan di sekitar harta karun rahasia untuk melenyapkan bocah ini sekaligus." Mendengar ini, keluarga Gu meledak. Ada harta karun rahasia di sekitar Gunung Tubai? Mustahil. Setelah bertahun-tahun, Laut Raja Surgawi, keluarga dari ibu kota, dan keluarga kami di sekitar Gunung Tubai telah mencari di daerah ini berkali-kali. Bagaimana mungkin masih ada harta karun rahasia? Gu Changjian menegaskan. Ini memang mengejutkan, tetapi informasinya sepenuhnya benar. Laut Raja Surgawi juga telah mengirim orang, dan beberapa kekuatan lain diam-diam mulai terlibat dalam masalah ini. Keluarga Gu kita juga tidak boleh melewatkannya. Oleh karena itu, saya sarankan kali ini, saudara kedua Gu Changchu memimpin 3 tetua alam kaisar dari keluarga ke sekitar harta karun rahasia. Sangat penting untuk membunuh Zhou Yu dan kemudian memasuki harta karun rahasia untuk memanfaatkan kesempatan bagi keluarga Gu kita. Apa pendapat semua orang? Tidak masalah, saya mendukung keputusan kepala keluarga. Setuju, ayo kita lakukan. Semua petinggi keluarga Gu menyatakan persetujuannya. Gu Changjian segera melihat ke arah Gu Changchu. "Kakak kedua, sudah diputuskan. Bawa orang-orang itu dan pergi." Bab 1448. Memasuki harta karun rahasia. Pada sore hari saat luka Jiang Xiu sembuh, Zhou Yu, Jiang Xiu, dan Yun Feifei meninggalkan kota Suelin dan langsung menuju Gunung Tubai. Dalam perjalanan mereka menuju Gunung Tubai, Zhou Yu menggunakan kekuatan roh primordial untuk memasang penghalang pertahanan roh primordial pada masing-masing dari mereka. Penghalang pertahanan roh primordial ini secara khusus ditujukan pada mantra seperti teknik jiwa, mantra, dan teknik ilusi yang digunakan oleh keluarga Gu. Meskipun tidak dapat menahan teknik jiwa yang sangat canggih, ia masih memiliki beberapa kemampuan bertahan dan dapat memberikan peringatan dini untuk mencegah terulangnya situasi di mana Gu Hao diam-diam menggunakan teknik jiwa pada Jiang Xiu. Setelah memasang penghalang pertahanan roh primordial, Zhou Yu menghela napas sedikit lega. Ketiganya melanjutkan perjalanannya. Zhou Yu memimpin jalan, dan berdasarkan medan yang telah dijelajahinya sebelumnya, mereka segera tiba di sebuah bukit jauh di dalam pegunungan Tubai. Tempat ini berjarak kurang dari 30 km dari tempat dia bertempur sengit dengan Cheng Seng. Sebelumnya, sebelum pertempuran dengan Cheng Seng, dia telah menjelajahi area ini menggunakan roh primordialnya. Medan di sini sangat cocok dengan peta kuno yang dipelajari oleh Wei Wuya dan kelompoknya.
Sambil menatap hamparan puncak gunung di hadapannya, Zhou Yu berkata. Yun Feifei dan Jiang Xiu segera melihat sekeliling. Namun sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah salju putih, tidak ada sesuatu pun yang aneh. Jiang Xiu ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya. Zhou Yu, apakah kamu yakin ini tempatnya? Rasanya seperti tidak ada apa-apa di sini bagiku. Zhou Yu tersenyum tipis dan mengeluarkan peta kuno itu dari cincin penyimpanannya. Karena pintu masuknya belum dibuka. Begitu dibuka, Anda akan melihatnya. Namun, sebelum kita masuk, aku harus mengingatkan kalian berdua bahwa aku khawatir kita bukan satu-satunya yang memasuki harta karun rahasia ini. Setahu saya, orang-orang dari Laut Raja Surgawi dan beberapa pasukan besar dari ibu kota akan mengirim orang-orang mereka ke sini. Sedangkan bagi keluarga besar di sekitar Gunung Tubai, mereka mungkin tidak ingin melewatkan kesempatan besar seperti ini di depan pintu rumah mereka. Oleh karena itu, situasi di dalam harta karun rahasia itu mungkin kacau. Kamu harus tetap dekat denganku. Jiang Xiu dan Yun Feifei dengan cepat mengangguk. Tidak masalah, kamu bisa mengandalkan kami. Setelah berkata demikian, Zhou Yu meletakkan peta kuno itu di tangannya dan kemudian memasukkan Yuan sejati ke dalamnya. Ini adalah metode yang diajarkan kepada Zhou Yu oleh Wei Wuya dan kelompoknya. Saat sejumlah besar Yuan sejati mengalir masuk, peta kuno yang awalnya compang camping tiba-tiba memancarkan cahaya keperakan. Tak lama kemudian, peta kuno itu melayang ke udara. Saat berikutnya, peta kuno itu tiba-tiba mulai terbakar. Akan tetapi, benda itu tidak terbakar dengan api, melainkan semacam kilauan keperakan. Saat peta kuno itu terbakar habis, kilauan perak berubah menjadi gerbang yang tidak beraturan. Hanya dengan melihat dengan mata telanjang, seseorang dapat melihat kekuatan spasial yang kuat mengalir di dalam gerbang itu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Sepertinya ini pintu masuknya. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu menatap Jiang Xiu dan Yun Feifei. Aktifkan pertahananmu sepenuhnya. Ayo bersiap masuk. Dengan itu, Zhou Yu menjadi orang pertama yang mengaktifkan teknik kuali emas dari alam ekstrim tingkat ke-9. Jiang Xiu dan Yun Feifei juga mengaktifkan teknik pelindung tubuh mereka. Setelah bersiap, mereka bertiga melompat masuk dan menghilang ke gerbang cahaya perak. Sekitar setengah jam setelah Zhou Yu dan teman-temannya pergi, tiba-tiba dua sosok mendekat dengan cepat. Mereka segera mendarat di depan gerbang cahaya perak. Pembicaranya adalah Xia Houyun. Di sampingnya, tentu saja, ada Cheng Seng. Melihat gerbang cahaya perak yang berkedip-kedip, Cheng Seng bertanya dengan bingung. Apakah ini pintu masuk ke harta karun rahasia? Mungkinkah itu tipuan? Xia Houyun tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, meskipun Laut Raja Surgawi tidak mendapatkan peta kuno kali ini, mereka punya metode lain untuk menemukan orang yang membawa peta kuno itu. Saat aku melawan Zhou Yu sebelumnya, aku sudah menyelidikinya. Lagi pula, aura Zhou Yu menghilang di sini sekarang. Mendengar ini, Cheng Seng menghela napas lega. Kalau begitu, seharusnya baik-baik saja. Ayo pergi. Karena itu, Cheng Seng adalah orang pertama yang melompat, diikuti oleh Xia Houyun. Dalam sekejap, keduanya menghilang. Tak lama setelah keduanya masuk, gerbang cahaya perak itu perlahan meredup, dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Sementara itu, di area lain di Gunung Tubai, gerbang cahaya perak juga muncul di sini. Yang berdiri di depan gerbang cahaya perak tak lain adalah Yu Fengtian. Saat ini, Yu Fengtian tidak sendirian, di belakangnya berdiri beberapa ahli yang mengenakan pakaian yang sama. Yu Fengtian memandang orang-orang di belakangnya dan berkata, kepada para ahli keluarga Gong, sesuai kesepakatan kita, aku telah berhasil membuka pintu masuk ke harta karun rahasia. Saya yakin setelah ini, keluarga Gong juga akan menghormati kesepakatan kita. Dari kerumunan keluarga Gong, seorang tokoh terkemuka di puncak alam kaisar terkekeh. Tuan Yu, yakinlah, keluarga Gong kami adalah keluarga tua dengan warisan ribuan tahun, dan kehormatan adalah yang terpenting bagi kami. Apapun yang kami janjikan, pasti akan kami tepati. Yu Fengtian menyipitkan matanya sambil tersenyum dan berkata, bagus, kalau begitu ayo masuk. Karena itu, Yu Fengtian adalah orang pertama yang melontarkan komentar. Pemimpin yang paling berkuasa di keluarga Gong, yang berada di puncak alam kaisar, memberi pandangan penuh arti kepada rekan-rekannya dari keluarga Gong, lalu tertawa dingin. Ayo masuk. Atas perkataannya, orang-orang keluarga Gong memasuki harta rahasia itu satu demi satu. Bab 1449. Kekuatan bersatu. Segera setelah keluarga Gong masuk, kelompok lain muncul. Yang memimpin mereka adalah Jian Chen dari Sekte Pedang Ilahi. Di tangan Jian Chen terdapat sebuah artefak sihir, yang memancarkan cahaya merah redup. Arah cahaya merah menunjuk tepat di sini. Jian Chen mendekati gerbang cahaya perak dan tersenyum puas. Tidak diragukan lagi, keluarga Gong masuk lewat sini. Ini adalah pintu masuk menuju harta karun rahasia.
Seorang tetua di belakang Jian Chen terkekeh. Pemimpin sekte muda, kau bijak seperti biasa. Kau tahu keluarga Gong punya cara untuk masuk, jadi kau sudah mempersiapkan segalanya sejak awal, mengikuti mereka diam-diam, dan berhasil masuk tanpa hambatan. Jian Chen tersenyum tipis. Itu hanya tipuan kecil. Namun, dia kemudian menyipitkan matanya sedikit dan berkata, namun, artefak sihir komunikasi rohku mendeteksi bahwa keluarga Gong tidak memiliki peta kuno menuju harta karun rahasia itu. Mereka sebenarnya masuk bersama seseorang bernama Yu Fengtian. Siapa Yu Fengtian ini? Mendengar ini, mereka yang berada di belakang Jian Chen saling bertukar pandang bingung, sama sekali tidak tahu siapa orang itu. Jian Chen melambaikan tangannya. Dengan itu, Jian Chen memasuki gerbang cahaya terlebih dahulu. Anggota lain dari Sekte Pedang Ilahi mengikutinya dari dekat, bergegas masuk. Hari itu, di berbagai wilayah Gunung Tubai, tidak kurang dari 5 pintu masuk dibuka, dan kekuatan dari semua pihak diam-diam menyelinap masuk. Hanya satu pintu masuk yang tidak berada dalam area Gunung Tubai. Kota Hitam adalah salah satu dari 3 kota besar di timur laut negeri naga, yang mengelilingi Gunung Tubai. Keluarga Zhang, salah satu dari 3 keluarga besar, merupakan kekuatan keluarga teratas di Kota Hitam. Saat ini, di tanah leluhur keluarga Zhang. Di sini juga, pintu masuk ke harta karun rahasia dibuka. Di depan pintu masuk, kepala keluarga Zhang memimpin anggota keluarga garis keturunan langsung, bersiap masuk. Bagi dunia luar, keluarga Zhang merupakan keluarga tertua dan paling sulit dipahami di antara 3 keluarga di timur laut. Akan tetapi, hanya keluarga Zhang sendiri yang tahu bahwa garis keturunan mereka telah lama terputus. Selama bertahun-tahun, prestise keluarga Zhang secara bertahap mulai menurun. Jika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berarti dalam harta rahasia kali ini, keluarga Zhang mungkin akan segera dianeksasi oleh 2 keluarga lainnya. Bahkan mungkin akan dikalahkan oleh kekuatan yang lebih kecil dari mereka. Kepala keluarga Zhang menatap para talenta muda yang terpilih untuk memasuki harta rahasia itu dengan ekspresi berat. Kamu adalah masa depan keluarga Zhang. Hal pertama yang harus kamu lakukan di harta rahasia ini adalah memastikan keselamatanmu sendiri. Lalu, carilah cara untuk merebut harta dan warisan di dalamnya. Saat kepala keluarga Zhang berbicara, aura kuat tiba-tiba turun. Pemimpin klan Zhang, lama tidak bertemu. Bersamaan dengan bunyi suara itu, 4 sosok muncul di atas tanah leluhur keluarga Zhang. Kepala keluarga Zhang mendongak, wajahnya agak muram. Gu Changchu, apa yang kamu lakukan di sini? Pendatang baru tersebut adalah Gu Changchu dan 3 ahli puncak alam kaisar lainnya dari keluarga Gu. Gu Changchu terkekeh, melirik pintu masuk perak di atas tanah leluhur keluarga Zhang, dan berkata, saya baru saja melewati wilayah keluarga Zhang Anda sambil melacak binatang buas yang membunuh putra saya ketika saya merasakan gangguan spasial yang kuat di sini. Aku khawatir keluarga Zhangmu mungkin dalam masalah, jadi kupikir aku akan datang membantu, tapi sepertinya. Kalau tidak salah, pintu masuk ini mengarah ke harta karun rahasia, kan? Sepertinya keluarga Zhangmu diam-diam telah berusaha. Mata kepala keluarga Zhang sekilas memperlihatkan sedikit ketidaksenangan. Namun, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Hanya keberuntungan belaka, yang diperoleh secara kebetulan. Gu Changchu terkekeh. Kami sudah mencari anak nakal itu selama 2 hari dan belum menemukannya, dia pasti sudah masuk. Kami hanya bingung bagaimana cara masuk sendiri, bagaimana kalau kita ikuti jalanmu, ketua klan Zhang, dan biarkan kami masuk dulu. Kata-kata Gu Changchu, meskipun diucapkan sebagai sebuah permintaan, penuh dengan perintah. Tidak ada yang bisa dilakukan, dari 3 keluarga di timur laut, keluarga Gu adalah yang terkuat. Wajah pemimpin klan Zhang berubah sangat muram, tetapi dia tidak bisa menolak, jadi dia setuju. Gu Changchu tertawa ringan. Kalau begitu, terima kasih banyak, ketua klan Zhang. Ayo pergi. Sambil berkata demikian, mereka berempat memasuki gerbang cahaya perak terlebih dahulu. Setelah Gu Changchu dan yang lainnya masuk, wajah kepala keluarga Zhang menjadi sangat muram. Ia berkata dengan tegas, begitu kalian semua masuk, berhati-hatilah terhadap orang-orang keluarga Gu. Baiklah, pintu masuknya sudah terbuka terlalu lama, mungkin akan menarik perhatian orang lain, sebaiknya kamu segera masuk. Ya, kepala keluarga. Anggota keluarga Zhang segera memasuki gerbang cahaya perak. Setelah itu, kepala keluarga Zhang mengaktifkan penghalang, perlahan-lahan menutup gerbang cahaya perak. Sementara itu, di tempat misterius lain yang dipenuhi ki jahat. Wus, wus. 2 sosok muncul di sana satu demi satu. Keduanya adalah Ming He, Master Sekte Yin Ming, dan Wu Ji, Master Sekte Huntian Marsial. Wu Ji melihat sekeliling dan berkata, ini seharusnya menjadi pintu masuk tersembunyi menuju harta karun rahasia. Sayangnya, Yin Saki di sini terlalu berat untuk aku masuki. Saudara Ming He, lingkungan ini adalah spesialisasimu, aku yakin kau punya cara untuk masuk. Mata Ming He berkilau cemerlang. Tentu saja.
Saudara Wuji, kau bilang kau tidak bisa masuk, tapi itu hanya karena Yin Sakimu terlalu menekanmu, mengurangi kekuatanmu, bukan? Namun, kau mungkin terlalu khawatir. Zhou Yu itu hanya berada di alam raja tingkat 3, meskipun kultivasimu sangat tertekan, dia tetap bukan tandinganmu. Mendengar ini, Wuji terkekeh. Lupakan saja, aku akan menjaga bagian luar, cukup kau yang masuk. Anak itu punya banyak trik, kalau dia kabur, aku masih bisa menangkapnya di luar. Ming He mencibir dalam hati mendengar kata-kata ini. Wuji ini tidak khawatir Zhou Yu melarikan diri. Dia tidak percaya Ming He. Namun itu tidak masalah, dengan Wuji di luar, Ming He bisa masuk sendirian, membunuh Zhou Yu, dan mengambil Chaos Heavenly Pearl untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ming He mengangguk dan tersenyum. Saudara Wuji, kau benar. Kalau begitu, mari kita saling mendukung dari dalam dan luar, aku akan masuk dulu. Dengan itu, sosok Ming He berkedip dan menghilang ke dalam Yin Saki. Tak lama setelah Ming He menghilang, bayangan gelap muncul tanpa suara. Orang ini adalah Jiansu, tetua tertinggi Sekte Pedang Ilahi. Apakah Ming He sudah masuk? Wuji terkekeh. Ya, dia sudah melakukannya. Dan dia tampak sangat senang. Dia mungkin berpikir dia bisa memiliki mutiara surgawi kekacauan untuk dirinya sendiri. Jiansu tertawa terbahak-bahak. Orang bodoh itu, pikirannya hanya bisa menghitung sampai titik ini. Kita bisa duduk saja di sini dan mengambil manfaat dari konflik mereka. Wuji juga tersenyum licik dan mengangguk. Bab 1450. Jadebi. Zhou Yu, Jiang Xiu, dan Yun Feifei memasuki pintu masuk rahasia. Dalam sekejap, segalanya menjadi gelap gulita. Bukan saja mereka tidak dapat melihat sekelilingnya, bahkan indera ketuhanan dan roh primordial pun tidak dapat meninggalkan tubuh mereka. Pada saat itu, Zhou Yu hanya bisa merasakan kekuatan spasial yang kuat berfluktuasi di sekelilingnya. Seolah-olah dia sedang melintasi terowongan ruang waktu. Sensasi ini berlangsung selama hampir 1 menit sebelum tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, persepsi Zhou Yu kembali. Reaksi pertamanya adalah membuka matanya, hanya untuk mendapati dirinya berada di tengah pegunungan tandus. Selain puncak-puncak gundul berukuran sedang, tidak ada apapun lagi di sekitarnya. Jiang Xiu dan Yun Feifei tidak terlihat. Zhou Yu segera mencoba melepaskan indera ketuhanannya untuk menyelidiki sekeliling, tetapi menyadari bahwa kekuatan ruang di sini sangat bergejolak, dan meskipun indera ketuhanannya dapat meninggalkan tubuhnya, ia tidak dapat menyelidiki terlalu jauh. Wajah Zhou Yu berubah muram saat dia mengerti. Pastilah kekuatan tata ruang yang kacau inilah yang menyebabkan mereka bertiga terpisah saat masuk. Nah, ini merepotkan. Jiang Xiu seharusnya baik-baik saja, lagi pula, dia adalah ahli alam raja tingkat pertama. Kemampuan bertarungnya mungkin tidak sebanding dengan alam kaisar tingkat pertama, tapi hampir sama. Namun Yun Feifei hanya berada di alam pertengahan suci, terpisah di tempat rahasia ini, dia bisa dengan mudah menghadapi bahaya. Memikirkan hal ini, Zhou Yu segera menjadi cemas. Dia perlu menemukan Yun Feifei dan Jiang Xiu sesegera mungkin. Zhou Yu melirik ke sekelilingnya, semuanya tampak sama, tidak memberikan petunjuk apapun. Dia tidak tahu arah mana yang harus dituju. Dengan sekejap, ia mencapai puncak gunung terdekat dan menatap ke kejauhan. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di matanya, dan Zhou Yu menghilang dari puncak gunung. Segera setelah itu, Zhou Yu muncul di lembah lain. Di sini, di tengah tumpukan batu yang kacau, sulit untuk mengatakan apakah itu disebabkan oleh pertarungan seniman bela diri atau penyebab alamiah. Namun di tengah kekacauan ini, ada jadebi yang rusak, memancarkan kilauan aneh. Inilah yang secara tidak sengaja dilihat Zhou Yu dari puncak gunung. Dari jauh, dia samar-samar menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang jadebi ini. Sekarang, saat mendekati jadebi, dia dapat melihat bahwa itu memang luar biasa. Terbuat dari batu giok kaisar yang langka, berwarna hijau cerah seluruhnya. Jika berada di dunia luar, pedagang batu giok akan berebut mendapatkannya. Untuk diketahui, jadebi di hadapan Zhou Yu, meskipun rusak, namun tingginya setara dengan manusia. Nilainya kemungkinan melebihi 10 miliar. Namun, yang dipedulikan Zhou Yu bukanlah bahan pembuat jadebi, melainkan apa yang terukir di atasnya. Jadebi yang rusak ini memiliki beberapa prasasti kuno di atasnya. Hal ini mungkin sulit dikenali oleh orang lain, tetapi bagi Zhou Yu, ini bukan masalah, karena seorang lelaki tua pernah mengajarkannya saat ia masih muda. Zhou Yu memfokuskan pandangannya dan mulai memeriksanya dengan saksama. Bagian atas jadebi secara berkala menceritakan beberapa deskripsi kultivasi dari zaman kuno. Tentu saja, sebagian besarnya telah hilang. Namun, bagian bawah jadebi mencatat beberapa hal transenden, yang menarik minat Zhou Yu. Menurut jadebi, apa yang disebut transendensi, sebenarnya mengacu pada manusia yang menjalani kultivasi, mencapai transendensi, dan memperoleh tubuh Tao.
Tubuh Tao adalah tempat roh primordial menjadi nyata, tubuh menjadi suci, dan dantian berubah menjadi inti emas. Ini berhubungan dengan penyempurnaan jalan ilahi dengan roh primordial yang memantapkan. Jalan penyempurnaan tubuh mencapai tubuh suci. Jalur pemurnian Ki mengubah dantian menjadi inti emas. Mencapai salah satu dari ketiga jalan ini memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya meninggalkan tubuh fana dan menjadi tubuh Tao. Pada saat itu, seseorang bukan lagi manusia biasa. Seseorang dapat disebut sebagai kultivator atau praktisi. Tentu saja, Zhou Yu telah mengetahui semua ini sebelumnya. Namun yang menarik perhatiannya adalah apa yang tercatat pada Jadebi. Setelah era kuno berakhir, karena perubahan besar di langit dan bumi, cara normal tidak lagi dapat memungkinkan tubuh fana untuk melampaui dan menjadi tubuh Tao. Untuk menjadi tubuh Tao, seseorang harus menggunakan beberapa mediator. Jadebi tidak menyebutkan secara spesifik siapa saja mediator tersebut, tetapi menggambarkan beberapa simbol, di antaranya Zhou Yu melihat sosok yang menyerupai manik-manik. Dia langsung mengenalinya. Itu adalah manik dao hukum surgawi. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut transendensi adalah tentang memasuki alam leluhur. Begitu seseorang memasuki alam leluhur, mereka sepenuhnya melepaskan tubuh fana mereka dan menjadi tubuh Tao. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan, karena bahkan di dunia seni bela diri masa kini, ketika seorang seniman bela diri mencapai alam kaisar, kekuatannya jauh melampaui manusia biasa. Tetapi jika mereka dipenggal atau jantungnya dihancurkan, bahkan seorang ahli alam kaisar pun akan tetap mati. Namun setelah memasuki alam leluhur, keadaannya menjadi berbeda. Secara umum, sekalipun dipenggal, jantungnya hancur, atau tubuhnya hancur, mereka masih bisa bertahan hidup. Ini adalah alam leluhur, yang disebut oleh Jadebi sebagai tubuh Tao. Dari perspektif ini, memang tampak demikian. Zhou Yu terus melihat ke bawah. Kemudian, konten berikut menjadi semakin menarik. Menurut Jadebi, sebelum transendensi, jika seseorang dapat mengolah ketiga jalur secara ekstrim dan kemudian menyatu menjadi tubuh Tao, seseorang dapat mengolah tubuh Dao kekacauan yang legendaris. Tubuh Dao kekacauan ini, bahkan di zaman kuno, merupakan eksistensi yang luar biasa. Pada titik ini, hati Zhou Yu tergerak. Bukankah ini seni bela diri yang sedang ditekuninya saat ini? Sekarang, baik jalur pemurnian tubuh maupun jalur pemurnian Ki telah mencapai alam raja, hanya jalur pemurnian ketuhanan yang tersisa di alam suci. Tentu saja, hal ini dikarenakan keterbatasan dalam penyempurnaan jalan ilahi, kecuali menggunakan metode-metode gelap, seperti mengkonsumsi jiwa kehidupan, memang sulit untuk ditingkatkan. Zhou Yu tidak suka membunuh dan tidak ingin melakukan hal-hal yang memancing kemarahan manusia maupun langit, itulah sebabnya jalur penyempurnaan tubuhnya hanya mengalami sedikit kemajuan. Namun, setelah membaca isi Jadebi, pikiran Zhou Yu mulai kacau. Tampaknya, setelah usaha rahasia ini selesai, ia harus menemukan cara untuk meningkatkan wilayah pemurnian jalan ilahi miliknya. Dia juga sangat tertarik dengan Chaos Dao Body yang legendaris. Saat Zhou Yu sepenuhnya asyik mengamati Jadebi, tatapannya tiba-tiba beralih ke kiri depan. Di bagian depan kiri, sekitar 10 km jauhnya, aura hitam yang mengerikan tiba-tiba melonjak ke langit, disertai fluktuasi yang hebat. Mata Zhou Yu menyipit, segera menyembunyikan kehadirannya, dan terbang ke arah itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.